itu kan mantan wakil ketua umum. Iya dulu mantan. Ya, baru 5 tahun kemarin kan. Ya dari awal Gerindra berdiri saya udah di Gerindra. Iya sekarang itu kan dulu, yang dulu udah. Sekarang ini saya anggota Partai Gerindra. Oke, anggota. Kalau saya dipecat mana surat pemecatannya? Oke. Iya kan? Jadi beda sama Noel maksudnya? Ya beda jauh. Kalau itu kan cuman penumpang. Bedanya di mana? Bukan gitu loh, itu penumpang. Penumpang. Ya kan? Kalau saya itu montirnya. Oh, oke. Montir yang sekarang udah nggak punya bengkelnya. Montir tetap montir. Kalau rusak ya saya pasti betulin. Oke, kita berikan tepuk tangan Bung Arief. Tapi saya ingin tanya dulu ke Anda Bung Arief kalau gitu. Soal kasus Noel ini, Anda kaget nggak sih? Saya sih nggak kaget. Loh, dia teriak-teriak anti korupsi, koruptor dihukum mati, tiba-tiba dia sendiri terduga korupsi, tersangka korupsi. Jadi gini, saya mau cerita ya. Kawan saya, seorang pengusaha pemilik pabrik nih di Surabaya. Satu hari telepon saya kira-kira kalau nggak bulan April, Maret. Mas Arief, piye kabarnya? Apik, gue bilang. Oh nopo, gue ngomong kan. Mas, masa iya mas? Bayar K3 kok larang itu, mahal gitu kan. Masa saya bilang itu kan gak bayar saya bilang. Tahun berapa tuh ceritanya? Kemarin. Setelah ada kabar Noel? Sebelum. Sebelum, oke. Sebelum, maksud saya kan antara Maret dan April 2025. Oke. Saya bilang kok bayar? Saya ini pernah jadi pengurus di Depnaker ya. Tuh. Sebagai asosiasi pengawas ketenaga kerjaan. Lah, K3 itu kan mandatori dari Depnaker untuk ngajarin pegawai-pegawai. Karena standarisasinya K3 kan dari Depnaker. Gak mungkin kan perusahaan tuh bikin standarisasi K3 sendiri. Nah, kenapa? Dijalui 1 miliar aku mas. Loh, kok iso? Ngomong gitu kan. Kebetulan temanku ini pabriknya besar. Harusnya berapa tuh? Gak bayar. Harusnya 0. Tapi dimintain 1 miliar. 1 miliar. Tanya nggak waktu itu? Oleh siapa? Lah saya tanya, siapa yang minta? Depnaker mas. Ya udah gini. Kemenaker berarti pusat nih maksudnya? Pusat. Oke. Dan terus saya bilang, gini aja mas. Kalau mereka datang lagi, mas video call ke saya. Ya. Kebetulan beberapa hari kemudian datang tuh orang Depnaker. Ya kan? Petugas pengawas lah. Terus dia wish call ke saya pun balik. Lah ini dia langsung kasih mukanya tuh ke saya. Video call. Video call. Mas Arief ini Mas ngomong aja sama Mas Arief katanya. Mas Arief itu kan pimpinan Serikat Buruh. Ya, Arief Poyono pimpinan Serikat Buruh betul. Ya mengerti tentang ketenaga kerjaan. Ya nggak ngerti banget sih. Lebih ngerti para juragan buruh yang sekarang. Ya. Terus saya bilang, kok berapa mas bayarnya? Aku bilang gitu. Oh enggak Mas Arief. Kebetulan kan semua pasti tahu di Depnaker itu dengan saya gitu kan. Nah, kenapa kamu minta segitu? Enggak Mas Arief. Kami enggak minta duit. Yang benar kamu. Aku bilang gitu kan. Akhirnya, ya enggak Mas Arief, maaf Mas Arief. Akhirnya udah Mas Arief, matiin kan. Pulang Depnaker tahun jalur orang Mas Arief katanya gitu kan. Nah saya jelasin. Tapi benar, bayar enggak kan gitu? Enggak. Tapi jadi suratnya? Jadi. 0. Ya, 0. Tapi setelah saya ngomong, saya takut-takutin. Itu di mana sorry? Surabaya. Surabaya, oke. Dari orang pusat, Kemenaker pusat? Iya. Oke. Kan K3, ini menarik nih. K3 itu. Yang di video call, iya. Oke nanti kita bicara soal. Tapi yang di video call itu. Orang Depnaker. Orang Kemenaker pusat. Iya. Ada nggak di foto atau di video yang saya lupa tersangka? deh mukanya. Biasa kalau nah, artinya begini. Kalau tidak ada, artinya ada banyak oknum dong. Waduh. Di luar belasan yang tertangkap tadi. Setelah itu saya mulai dengar. Gitu kan. Bahwa K3 ini dikomersilin ternyata sudah lama. Ya, bukan di eranya yang sekarang aja.
ya kan? Kebetulan teman saya ngadu ke saya. Ya kebetulan pabrik dia dulu ada masalah dengan buruh, saya selesaikan. Gitu kan. Nah, kok saya heran, saya waktu dia telepon, masa Mas bayar? Setahu saya nggak bayar. Ya, coba aja misalnya nih, mungkin Mas Didu ngerti tentang Departemen Perhubungan ya Mas Didu. Kan ada ya tentang trainer untuk penerbang dan pramugarinya kan ya, flight attendant-nya kan. Itu juga ada sertifikatnya, nggak bayar. Mereka mau menciptakan seorang instruktur untuk flight safety, nggak bayar. Maksudnya ini apa, sertifikasi untuk simulator? Simulator. Emang nggak bayar? Enggak. Harusnya nggak bayar? Enggak. Itu ratusan juta loh. Enggak, bukan itunya. Kalau simulatornya yang bayar perusahaan. Oke. Tapi ada training of trainernya. Oke, yang TOT. general safety-nya. Oke. Ya, keamanan penerbangan yang umum. Oke. Itu kan biasanya license-nya itu pertama kali di-approve sama Departemen Perhubungan. Ya, seorang pegawai misalnya Garuda, Lion Air mau jadi instruktur flight safety, ya, atau flight harus instructor. ke Kemenhub. Kemenhub. Oke. Gak bayar. Nol. Faktanya? Memang gak bayar. Nggak, yang Anda temukan bayar? Di mana? Di Devhub. Dimanapun itu Kemenhub tadi Nggak bayar. Jadi apa masalahnya kalau itu? Maksud saya di Kemenhub aja yang sulit pelatihan yang nggak bayar. Dan itu udah benar berarti Mas? Udah benar. TOT-nya benar. Gitu kan. Lah ini masa yang begini aja bayar gitu loh. Miliaran. K3 tuh ngapain sih? Ya K3 itu kan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Ya, jadi bagaimana misalnya pabrik kebakar, evakuasinya lewat mana, terus bagaimana cara menggunakan fire extinguisher-nya, ya, terus kira-kira di dalam memproduksi ini mengganggu kesehatan pekerjanya enggak, terus ada yang namanya nanti hazardnya apa, ya, sama kayak itu misalnya, dicek semua? Dicek, bukan maksudnya semua pegawai harus mengerti. Harus mengerti, dicek satu-satu maksudnya kan nanti? Bukan Mas. Jadi misalnya, ya salah satu misalnya ada fire extinguisher, dia harus cek expire date-nya kapan. Ya oke, ya artinya pengecekan lapangan lah. Pengecekan lapangan setiap Kalau tahun. seandainya ada yang tidak lulus, kasih catatan harus diperbaiki. Enggak. Sertifikat belum keluar. Biasanya dilatih, nggak ada yang nggak lulus, pasti lulus semuanya. Pasti lulus tapi dilatih. Tapi kalau seandainya misalnya expired, dia kadaluarsa si alat pemadam bakarannya, itu harus diganti. Ketika diperiksa sama pengawas ketenagakerjaan dari Depnaker, bisa kena fault. Ada denda? Enggak. Biasanya peringatan. Peringatan, oke. Ya sama bahkan kayak, kalaupun ada pelanggaran atau ada kekurangan, bukan denda? Bukan. Nggak ada uang di situ? Nggak ada. Apalagi kan yang namanya K3 sudah lama diratifikasi sama ILO. Iya. Ya. Nah saya nggak tahu tuh menteri-menteri itu ngerti nggak ILO gitu loh. Oke. Kalau lulus semua, dikasih sertifikatnya? Dikasih sertifikatnya. Nah, Rp0. Rp0. Jadi diangkatlah nih misalnya perusahaan A ada 2.000 pegawai. Nah nanti tuh Depnaker melatih misalnya 20 orang dilatih sebagai calon instruktur. Oke. Nah nanti yang 20 itu melatih kepada sisanya itu. Oke, saya mau tanya. Kalau demikian dalam sebulan katakanlah di Surabaya aja misalnya deh. Kita nggak usah bicara Jakarta. Di Surabaya aja, di kota Surabaya, ada berapa perusahaan yang harus diberikan sertifikatnya atau diperiksa sertifikat K3-nya? Semua. Iya. Mandatori. Iya. Semua harus diperiksa. Berapa kira-kira? Ya bergantung berapa. Satu kota berapa kurang lebih? Misalnya, ada ribuan, puluhan ribu? Mungkin ya ribuan ya, kan namanya ribuan. Jadi kalau seandainya kita bicara tadi pungli segala macam, luar biasa angkanya dong. Wah, nggak luar biasa. Itu baru lagi. satu kota dan itu semuanya ditangani oleh. Mungkin nggak ribuan kan sekarang udah banyak yang bangkrut tuh. Oke, ya nggak iya ini kita bicara secara normal. Taruhlah 200 perusahaan besar. 200 setiap bulan. Biasanya yang besar-besar yang harus memenuhi K3. Ya, 200 setiap bulan. Itu setiap bulan sekali? Enggak dong, setahun sekali. Setahun sekali, oke, katakanlah setahun sekali 200. Dan itu hanya ditangani oleh Kementerian Tenaga Kerja pusat saja. Pusat dan dinas. Dinas. Bekerja sama. Bekerja sama, oke. Mereka datang berdua lah kurang lebih. Berdua. Kurang lebih, dua pihak. Dua pihak.
Ya, jadi di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bergantung jenis usahanya. Misalnya ke pabrik besar nih, ya kan? Misalnya pabrik chemical, berbeda pelatihan K3-nya. Misalnya perusahaan migas yang di tengah laut atau kontraktor, beda K3-nya. Makanya kan kalau dia lagi bangun-bangun gedung tuh, ya kan, ada syaratnya kan, harus kontraktornya punya K3. Wah, itu banyak yang diperes tuh di situ. Banyak yang diperes. Ya, terus dipasang lagi apa itu BPJS tenaga kerja. Itu padahal bohong-bohongan aja, cuman bayar berapa orang, yang lain nggak di cover. Oke. Ya. Jadi karyawan pun yang diikutkan BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan ya, misalnya, itu katakanlah dari 1.000 karyawan cuma sebagian aja. Iya. Sebagian kecil bahkan. Kalau yang untuk konstruksi, iya. Kan konstruksi itu kan nggak selamanya. Iya. Ya kan yang bekerja nih misalnya bangun gedung ini, jumlah kulinya berapa? 200. Ya mungkin yang dimasukin 50, belum tentu 200. Tapi sertifikat keluar dianggap ditulis semuanya sudah di cover BPJS. Ya kolektif biasanya sistemnya. Iya. Jadi kalau ada yang kenal langsung dikasih nama ini, gitu loh. Itu korupsi juga di situ. Gitu loh. Ya. Jadi memang Prabowo ini ya bener apa omongan dia, udah stadium 4 mungkin stadium 10. Ya dikorupsi ya kan. Ini baru dari K3, belum dari yang lain. Oh iya, belum lagi konsesi Mas. Konsesi apa itu misalnya? Ya, permainan konsesi nih. Yang tambang maksudnya? Tambang. Enggak, kita di Kemenaker dulu, misalnya di lingkup buruh dulu deh misalnya. Ya kayak di lingkup buruh ya itu K3. K3, ada lagi nggak yang lain? Ya tadi di penerbangan kan buruh. Penerbangan tapi katanya nggak ada. Loh, penerbangan nggak ada, itu kan nggak ada memang di penerbangan. Maksud saya membandingkan dengan Debhub ya, dengan Depnaker, di Debhub nggak ada. Gitu loh pembayaran itu. Ya malah kalau Debhub itu melatih seorang pekerja airline menjadi flight instructor atau government instructor, malah dia dapat duit government instructornya. Misalnya, saya belum sampai sih saya sebagai government instructor ya, cuman company instructornya ya. Kawan saya jadi government instructor, diangkat oleh Departemen Perhubungan. Kalau tadi konsesi misalnya tambang, apa kaitan dengan buruh? Ya banyak juga BPJS-nya nggak dibayar. Terus K3-nya juga disuap. BPJS nggak dibayar tuh korupsinya di mana misalnya? Gini loh, ya Iman. Ya tadi, misalnya tadi tambang ya. Tambang kan ada tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel. Pekerjanya ada 500. Mungkin yang dibayar cuma 100. Oke, sisanya nggak dibayar? Sisanya bagi-bagi antara BPJS dengan biasanya dengan bagian human resources-nya. HR perusahaan itu? Personalianya. Ya oke. Jadi gimana misalnya ada 500 karyawan yang diikutkan BPJS cuma 100. Yang 400 kan nggak ikut nih. Nggak ikut. Tapi anggaran udah keluar? Keluarnya mungkin nanti hanya bayar 200 atau 300. Yang 200 ya bagi 2 lah. Nggak, saya nggak ngerti. Maksudnya kan ini bisa 400. 400 orang. Pegawai ya. Tapi duitnya udah anggarannya udah keluar. Keluar 400. Anggaran untuk 400 orangnya udah keluar. 400 orang. Yang dibayarkan ke BPJS hanya untuk 100 orang. 100 orang. Itu. Yang 400-nya ini masuk kantong masing-masing. Kantong, iya. Kantong siapa? Satu ya. Personalia perusahaan tersebut. Personalia sama BPJS-nya. Sama BPJS. Dan juga dengan Depnaker. Apakah BPJS ketenaga kerjaan ataukah kesehatan sama-sama itu? Tenaga kerja, kalau kesehatan itu kan udah nggak di cover oleh. Nah, dia kan harusnya dapat setoran. Nggak, BPJS kesehatan udah nggak di cover oleh perusahaan. Oke, ketenaga kerjaan sekarang. Ketenaga kerjaan misalnya resiko kecelakaan. Kalau nggak dibayar ya BPJS ketenaga kerjaannya nggak dapat dong. Maksudnya gimana? Dibayarkan ke BPJS, cuman ada kong kali kong antara BPJS TK tenaga kerja dengan perusahaan itu. Kalau bayar 400 kan kegedean 400 orang. Bayar 100 udah, saja. Kamu bayar aja 100. Oke. Ya kan? Nanti yang saya hanya keluarin 300. Kan udah untung tuh perusahaan 100. Ya kan? Nah, 200 itu dibagi-bagi. Oke. Kepada Depnaker sebagai pengawas dan juga kepada orang BPJS itu. Ini pernah terjadi?
Banyak Mas Aiman. Makanya kenapa? Banyak persoalan Kok buruh. Anda nggak laporin? Ya nggak tahu buruh kan. Bukan, Anda kan asosiasi buruh. Saya baru tahunya ya setelah terjadi konflik, misalnya terjadi PHK. Begitu ditagih BPJS-nya nggak ada duitnya. Kan harus dikembalikan ke buruh. BPJS itu kan disimpan untuk hari tua. CHT. Nah itu kan bisa diambil, bisa diuangkan. Begitu diambil ternyata perusahaan ini nggak bayar BPJS. Gitu loh. Ya, dan itu ternyata dikorupsi. Dikorupsi. Yaitu kerjasama antara BPJS TK ya dengan perusahaannya. Dan juga di-proof sama Devnaker. Satu perusahaan itu bisa miliaran. Yo miliaran Mas. Kan itu bergantung, kalau nggak salah ya saya udah mungkin berapa ya. Misalnya dari berapa 3 juta gajinya. Itu berapa persen harus dialokasikan untuk BPJS TK. Gitu kan. Nah ketika terjadi konflik, dispute antara buruhnya dengan perusahaan, dipecatlah. Kan buruh itu kalau dipecat, ya dapat pesangon, terus dapat tadi hasil BPJS TK bisa diambil. Nah begitu ditagih nggak ada uangnya nih. Ternyata banyak dalam hal kasusnya sudah dibayar oleh perusahaan tapi tidak masuk ke BPJTK. Ternyata banyak yang ditemukan dalam kasus. Contoh aja BUMN banyak Mas. BUMN aja ada kasusnya. Ini bukan perusahaan swasta aja, BUMN pun BUMN ada. Seperti itu juga modusnya. Contohnya misalnya ya PT Industri Sandang, ya kan. Terus PT di tempat saya dulu kerja di PT Merpati Nusantara Airline, gak dibayar BPJS ya. Tapi apakah itu indikasi korupsinya? Apakah kemudian diambil masuk kantong masing-masing? Pasti. Dari mana? Ya. Buktinya dari mana? Buktinya yang nggak dibayar. Nggak dibayar mungkin aja perusahaan yang nggak ngeluarin kan? Ya gini Mas Aiman, biasanya kan Devnaker memeriksa nih. Ngecek berapa jumlah karyawan. Bukan memeriksa, apakah perusahaan ini sudah menjalankan kewajibannya. Oke, ketahuan lah misalnya belum. Dicek nggak jumlah karyawannya? Dicek. Ternyata yang baru BPJS ketenagakerjaan misalnya dari 1.000 cuma 200. Ya. Itu pasti dikejar oleh BPJS TK. Dikejar harusnya kan. Kalau seandainya sampai ada yang tidak dibayarkan, pasti ada korupsi di situ. Pasti. Kita kembali saat lagi. Ke Bung Rey atau Bang Adian mungkin kalau terjadi seperti ini, yang saya bayangkan sedikit coba Bang Arief Poyu. Artinya ini terjadi bukan hanya di saat pemerintahan Pak Prabowo dong, sebelumnya juga terjadi. Sebelumnya seperti itu, makanya nggak. Jadi sudah bertahun-tahun ini. Iya, makanya nggak heran. Satu agen, tadi kalau sebutkan satu agen yang di kota Surabaya aja, dia bisa dapetin 1 miliar itu. Iya. Satu perusahaan. Iya kan bergantung. Satu agen nih, satu orang. Satu orang kan bergantung dari jumlah karyawan ya Mas Aiman. Satu orang atau perusahaan. Mungkin satu orang itu dia nggak hanya satu perusahaan, mungkin bisa puluhan perusahaan. Lebih. Kan, bahkan lebih. Semua lebih. Jadi dalam katakanlah setahun sekali itu ya. Iya. Setahun sekali ada puluhan perusahaan, ada puluhan miliar yang hanya didatangi oleh mungkin berapa? 2 orang dari pusat Kemenaker, 2 orang dari Disnaker. Pasti itu seperti itu. Jadi sekitarnya total maksimal 5 orang lah. Iya, puluhan miliar dibagi 5 orang. Mas Aiman, saya kan bilang tadi saya itu pernah mengurus di Asosiasi Pengawas Ketenagakerjaan yang di bawah Devnaker di eranya Pak Herman Suparno. Jadi saya tahu dulu aja saya suka meriksa, gitu loh. Artinya saya diangkat di situ dari mewakili organisasi buruh. Ada juga yang dari organisasi pengusaha. Waktu itu kalau nggak salah wakilnya Pak Sofyan Wanandi itu dia. Dan praktek itu sudah ada, soal K3 aja nih. Ada. Dari zaman Pak Herman Suparno tahun berapa itu berarti? 2004. Kebetulan di zaman Pak Herman Suparno sangat ketat. Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Karena sebelumnya ada? Di zaman Pak Herman Suparno? Kalau sebelum zaman Orde Baru saya nggak tahu. Nggak, maksudnya sebelum 2004? Sebelum 2004 kan bukan Orde Baru juga? Nggak ada di zamannya Pak siapa?
Pak Yaakob nggak ada, apalagi Yaakob dia kan, Mwawe dia ya. tokoh buruh kan. Nggak ada. Di zaman Pak Herman Suparno mulai, tapi kemudian di-cut oleh Pak Herman Suparno. Nggak ada. Pak Herman ke bawah sampai reformasi ya. Sampai oke. Ya, zaman Pak Yaakob nggak ada. Pak Yaakob Noawea, Pak Herman selesai itu. Nah, setelah kesini banyak. K3 dikomersialkan. Oke. Dibikinlah yang namanya apa itu? Konsultan K3. Padahal harusnya nggak ada. Nggak ada. 0 rupiah. 0. Harus Depnaker yang latih. Oke. Sekarang mana ada misalnya di Departemen Perhubungan. Konsultan pelatihan penerbangan yang nggak boleh gitu loh. Ya. Ya kan? Oke. Bung Rey, silakan Bung Rey. Ini luar biasa, ini baru satu Anda divisi bertanya berarti. soal apakah ini terjadi sebelumnya, kan itu juga sudah disebutkan oleh KPK bahwa praktek ini sudah terjadi sejak tahun 2019 yang lalu, kata KPK kan. Dan khususnya di era sekarang terjadi apa yang disebut dengan pembiaran, gitu. Jadi udah terjadi sebetulnya. Pembiaran ini bertahun-tahun ini. Ya, saya mengutip KPK aja. KPK menyebut praktek ini udah terjadi sejak tahun 2019 dan mereka udah mengendusnya sampai ke tahun 2019 itu. Tetapi khususnya yang sekarang ini terjadi pembiaran. Pertanyaannya adalah apakah pada periode yang sebelumnya juga terjadi pembiaran dan kalau dilanjutkan terjadi juga upaya untuk gotong royong apa namanya itu ya, gotong royong pemerasan ini gitu. Maksudnya? Ya kan KPK ini kan mencoba melihat dari yang sekarang ke peristiwa ini kan. Artinya di era Pak Prabowo ini khususnya yang menyangkut soal wamen kan. Terjadi yang disebut dengan gotong royong pemerasan. Kan semua orang bekerja. Sampai berapa tuh? Sampai 11 orang. Artinya kan gotong royong mereka itu untuk melakukan pemerasan itu. Pertanyaannya sejak 2019 ke 2024 seperti pengakuan KPK terjadi nggak praktek ini? Kan itu pertanyaannya tuh. Nah kalau terjadi meskipun bukan KPK yang sekarang sebetulnya. Karena kan KPK yang sekarang ini bekerja sejak ya mungkin Agustus ya atau 2024 yang lalu gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mereka masuk ke sana mengingat mereka udah menyebut bahwa praktek ini udah berjalan hampir ya berarti 6 tahun 7 tahun terjadi. Apa yang mau sampaikan di situ? Yang mau disampaikan itu adalah kalau KPK hanya berhenti di sini ya jadi pertanyaan lagi KPK ini sebenarnya ada apa? Kalau berhenti di sini, mengingat KPK udah menyebut bahwa praktek ini terjadi sejak tahun 2019 Artinya gitu. Di zaman menteri sebelumnya Bu Ida Fauzia juga harus dibongkar. Ya kan KPK yang menyebut praktek ini udah terjadi sejak tahun 2019 kata KPK. Dan saya tidak tahu, jangan-jangan pelakunya juga orang-orang yang duduk di departemen ini juga adalah orang-orang yang sama sekarang. Saya nggak tahu. Nah, cuma kan kita di fokusnya ini adalah soal Noelnya gitu loh, Pak. Bukan pada proses peristiwanya. Nah, di sini kita harus tunggu nih sejauh apa kelanjutan yang akan dilakukan oleh KPK terkait dengan temuan yang mereka ungkapkan sendiri. Nah, cuma kan kalau melihat kinerja KPK yang sekarang, saya juga nggak terlalu yakin. Saya kira ini ya hanya akan berhenti di Noel dan 11 orang yang lain gitu. Cuma kan dengan ditangkapin Noel itu sebuah gebrakan juga untuk KPK yang kemudian kita bertanya-tanya gitu. Yang sebelumnya kita mempertanyakan KPK misalnya, lalu kemudian seorang kabinet merah putih ditangkap. Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Bukan gebrakan lah Aiman ya. Ini KPK ini menurut saya terlecut setelah Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi. Gitu loh. Jadi KPK merasa mereka bisa menangkap kelihatan bahwa Pak Prabowo agak jengkel nih. Gitu. Urusan yang ece-ece 400, 500 mereka bisa tahunan ngejarnya gitu loh. Kan Hasto itu kan cuma 400, 500 kan. Juta gitu. Mereka bisa tahunan gitu. Lalu nggak terjadi OTT yang lain di luar itu ya seperti yang seringkali terjadi selama ini sebelumnya dilakukan oleh KPK. Bahkan KPK yang disebut KPK bermasalah ketuanya juga OTT-nya begitu rajin gitu loh. Nggak terjadi itu. Sampai kemudian amnesti diberikan oleh Pak Prabowo. Meskipun amnesti itu pengakuan terhadap putusan, tapi saat yang bersamaan kan menyentil KPK sendiri gitu. Nah disitulah kelihatan mulai KPK itu agak terlecut kan.
Ada OTT di Medan, ada OTT yang sekarang, ada soal Departemen Agama yang mulai disidak kembali macam-macam gitu. Jadi lebih karena mereka kelihatan menangkap sinyal dari Pak Prabowo yang agak kesal. Dan di beberapa tempat Pak Prabowo mengatakan ini korupsi, korupsi, korupsi. Sementara pada saat yang bersamaan kejaksaan nilainya 1 triliun, 2 triliun, bahkan ribuan triliun mereka bisa ungkap. Nah kasus ini juga kan setahu kita kan cuma 60 miliar toh. Ya kan yang diterima oleh saudara Noel kan katanya ya kan karena kita belum ada proses hukum pengadilannya gitu. Cuma 3 miliar. Dari nilainya ecek-ecek sebetulnya gitu. Dan kalau dilihat aktornya juga seperti yang disebutkan tadi, Gerindra nggak ngakuin tuh. Ya kan nggak ngakuin si Noel adalah orang Gerindra gitu. Siapa backup dia nggak ada juga. Nah makanya saya mengatakan kalau mereka hanya berhenti di sini, nggak mengungkap kasus-kasus yang lain, ya KPK-nya nggak keluar dari jebakan ecek-ecek ini gitu loh. Jadi nggak ada yang luar biasa yang dilakukan oleh KPK-nya, lebih karena mereka terlecut dengan sikap Pak Prabowo yang kelihatan jengkel nih pada pemberantasan korupsi yang nggak maju-maju di tangan KPK, lalu ngurusannya yang ecek-ecek. Ya, kan itu yang kita kelihatan sekarang gitu. Makanya kan saya kira di sini saya katakan itu filosofi KPK itu dibentuk bukan untuk nyasar orang-orang di luar kekuasaan. Justru mengawal mereka yang berada di dalam kekuasaan ini, sebab yang paling potensial untuk melakukan korupsi itu adalah orang-orang yang berada di dalam lingkaran kekuasaan gitu. Kan dulu pernah kita ungkapkan di sini gitu. Tapi KPK kan nyasarnya keluar tuh. Nyasarnya soal Hasto lah ya kan yang jauh dari kekuasaan sekarang tuh. Dan ini dan itu dan sebagainya gitu. Nah sekarang kepada nama-nama entah itu kasus di Medan ya kan, entah itu kasus Noel dan sebagainya itu kita akan lihat lebih khusus lagi gitu ya. Apakah ada di dalam lingkaran kekuasaan yang sekarang ini juga melakukan hal yang sama? Dan KPK harus terlibat. Kita udah bicarakan tadi ini cuma satu departemen loh di dalam satu lembaga kementerian. Dan Anda tahu kan salah satu model korupsi itu perbanyak perizinan. Gitu. Jadi makin banyak pintu-pintu perizinan, itu makin membuat prosedur yang memungkinkan setiap orang ngutip dari situ. Itu mekanisme yang tanpa kita sadari sebetulnya mekanisme yang membuka lebar praktek korupsi itu terjadi. Kan kita negara administratif, apa-apa semua pakai izin. Ya kan, mau demonstrasi aja harus ada pemberitahuan ke polisi ya kan dan sebagainya. Negara administratif. Coba Anda bayangkan, mau jadi anggota DPR seperti Bung Adian Napitupulu harus minta SKCK ke polisi itu. Negara perizinan. Dan semakin banyak perizinan itu semakin menyenangkan aktor-aktor negara. Karena dia tahu perizinan itu membuat dia jadi penting. Jadi semua orang tergantung pada kita. Makanya kan ada istilah yang sangat populer di kita itu kan. Kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah itu pintu semua tuh. Okay. Nah oleh karena itulah kita kritik dari dulu sebelum pembentukan kabinet kan. Pak Prabowo jangan perlebar kabinet itu. Justru harus dirampingkan. Perizinan harus dibuat lebih mudah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi praktek-praktek yang sudah kita sebutkan ini. Okay. Coba misalnya Wamenaker. Di setiap kementerian sekarang ada wakil menteri gitu ya. Itu artinya makin banyak nih yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang berhubungan publik. Saat yang bersamaan Presiden mengatakannya Indonesia emas. Gimana Indonesia emas? Kita keluar dari pintu sini udah masuk ke pintu kedua masuk ke pintu ketiga. Untuk minta mungkin ya saya nggak kurang tahu persis untuk meminta pendirian perusahaan saja berapa surat yang harus dibutuhkan misalnya begitu. Jadi nggak ada yang disebut dengan efisiensi. Yang ada adalah pembengkakan. Dan pembengkakan itu menguntungkan sektor-sektor ini. Karena dari situ mereka bisa ngutip. Ngutip ini, ngutip itu, ngutip ini, dan ngutip itu yang terjadi sekarang. Makanya ya kita mengatakan nggak akan kemana-mana lah kita ini. Di sini-sini aja berputar. Hanya Pak Prabowo yang jargonnya terus Indonesia emas, Indonesia emas. Gimana Indonesia emas? Putarnya di sini-sini kok. Itu. Nah makanya ya dari sekarang kita minta nih KPK. Jangan main ecek-ecek dong yang gede-gede. Sekali-kali dong kita dengar KPK itu ngungkap yang 1.000 triliun. Kan kira-kira gitu, 2.000 triliun gitu. Dan sebagainya. Itu baru kita sure. Oke, baik.
Ada setuju? Bung Semar, ada komentar soal ini? Iya, bicara malam hari ini. Ini karena KPK terlecut katanya dengan kasus Mas Hasto. Iya, saya coba untuk masuk ke tema kita malam ini soal Wamenaker dan bersih-bersihnya Pak Prabowo. Yang pertama tentu ini suatu yang sangat memprihatinkan ketika Noel ditangkap, apapun itu ya, mau OTT atau tidak. Dan juga sekaligus menyesalkan peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi di luar itu bahwa kita tidak menafikan juga harus bisa memberikan apresiasi yang cukup tinggi terhadap Presiden Prabowo. Karena ketika itu diumumkan, tersangka dalam kasus penangkapan Noel dan kawan-kawan, detik itu juga Pak Prabowo menandatangani surat pemberhentian saudara Noel. Yang biasanya memang menunggu proses sidang dan lain sebagainya. Ini bagian pembuktian dari pemerintahan Presiden Prabowo bahwa memang mendukung penuh pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau kita bicara soal wujudnya manusia, Aiman, kalau selama kita masih wujudnya manusia, itu pasti ada peluang untuk melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Siapapun itu, tak terkecuali juga Noel, yang selama ini viral di mana-mana dia bicara soal jika korupsi dihukum mati dan lain sebagainya. Tapi bicara wujudnya manusia, tentu itu pasti ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dihindari ketika dia adanya godaan dan lain sebagainya. Karena itu memang harapan kita, pertama saya setuju bahwa KPK harus terus didorong untuk memberantas tindak pidana korupsi yang jauh lebih besar. Apapun lecutannya, yang pasti kita juga bergembira ketika KPK sudah mulai menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dan ini bukan juga merupakan sesuatu yang kita anggap kecil ketika memang dalam pemerintahan Pak Prabowo, anggota kabinetnya Wamenaker tertangkap dengan 11 orang yang prakteknya sudah cukup lama. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi shock terapi ya buat kementerian-kementerian lain, buat yang memiliki kewenangan dan jabatan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi semaksimal mungkin untuk melakukan upaya-upaya itu dalam batasannya sebagai manusia. Dan saya rasa masih bisa. Dan kita kan tidak juga bisa setiap waktu kita selalu merasa pesimis terhadap penegak hukum termasuk KPK dan lain sebagainya. Kalau ada hal-hal yang masih kita anggap kekurangan, kelemahan dan lain sebagainya, saya rasa kita sebagai bagian dari orang-orang yang peduli terhadap bangsa ini, yaitu melecut kembali gitu. Jangan juga akhirnya nanti kita selalu membangun stigma-stigma bahwa KPK ini ada yang mengontrol, KPK ini lemah, tumpul ke atas, tajam ke bawah dan lain sebagainya. Dan ini menjadi lecutan dan bersih-bersihnya Pak Prabowo, saya rasa ke depan akan jauh lebih banyak lagi pembersihan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Saya mau tanya pada saya meyakini itu. Semar, Noel itu kan dekat dengan Pak Jokowi. Dan kemudian Noel, Pak Jokowi juga sudah mengakui ya di Solo. Dan kemudian KPK menangkap Noel, Immanuel Ebenezer Wamenaker, yang merupakan relawan dari Pak Jokowi. Anda melihat ada sesuatu yang mungkin perlu dikomentari atau hal yang memang harusnya kan biasanya punya kekebalan gitu ya. Ini kemudian yang muncul di publik. Kenapa? Karena yang sudah inkrah saja belum dieksekusi. Tapi Noel kemudian kena. Kalau pertanyaan itu banyak muncul di media sosial. Bagaimana Anda menjawab itu? Nanti kita akan jawab isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Yang mengemuka di sejumlah media sosial, kan kalau dekat dengan Pak Jokowi punya kekebalan. Contohnya sudah inkrah, lalu kemudian dinyatakan bersalah, belum dieksekusi. Namanya Sylvester Matutina. Tapi kenapa Noel, Immanuel Ebenezer yang dekat dengan Pak Jokowi itu dalam tanda kutip, kok bisa kebobolan, ketangkap? Sebelum saya ke Bung Semar, saya ingin ke Bung Said dulu. Silakan. Anda punya jawaban apa Bung Said? Atau analisis apa? Atau nggak ada apa, memang ini biasa aja? Saya nggak tahu. Ya, saya bukan analisis, tapi saya berharap memang bahwa penegakan hukum tidak lagi dikendalikan oleh siapapun di luar penegakan hukum. Jadi saya akan sedih kalau memang Kejaksaan Agung yang sudah diberikan perlindungan dari tentara
mengeksekusi Sylvester aja nggak berani. Artinya tidak salah kalau ada rakyat menduga bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Dan itu menurut saya Pak Prabowo harus hilangkan kekuatan itu, siapapun dia. Nggak usah menduga-duga gitu kan. Nah, karena sangat sulit dibantah bahwa Kejaksaan Agung takut mengeksekusi kan. Sangat sulit dibantah. Sangat sulit dibantah. Sangat sulit dibantah. Jadi Kejaksaan Agung cari alasan apapun sangat sulit. Sangat sulit dibantah bahwa dia menyatakan sedang mengurus PK. Pengetahuan saya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Dan sudah dikatakan juga oleh Kapus Penkum waktu itu. Ya, jadi saya menurut saya bersih-bersih Pak Prabowo ini kalau ini tidak diselesaikan, ini kan kasus tidak terlalu besar sebenarnya. Ya malah kalau saya saudaranya Sylvester, saya menyatakan udahlah demi bangsa dan negara, demi penegakan hukum, masuklah. Bahwa di dalam itu 1 hari 2 hari ada apa ya itu ini demi bangsa dan negara gitu. Menurut saya ya karena kasihan kejaksaan, tapi saya juga kasihan kejaksaan. Masa sih kejaksaan mengorbankan diri hanya untuk 1 orang? Lembaga loh. Jadi lewat forum ini ya Jaksa Agung sehebat-hebatnya Bapak menangkap Reza Khalid tapi tidak berani mengeksekusi suatu putusan yang sudah ingkrah, itu bisa hilang semua itu. Itu istilah saya, keberhasilan Kejaksaan Agung yang dipuji-puji sekarang bisa rusak dengan satu titik eksekusi saja yang bisa merusak itu semua, menghilangkan semua keberhasilan yang akan itu. Jadi itu saya pikir itu ya. Kalau Noel kenapa bisa kena? Hah? Noel. Kalau ini saya mau masuk tentang ini. Noel ini istilah saya ini korupsi paling primitif. Paling primitif. Saya akan menjelaskan jenis korupsi yang terjadi itu ada 8 tingkatan dari paling canggih sampai paling primitif. Korupsi Noel ini tiba setingkat di atas tukang catut karcis di bioskop. Itu setingkat di atas itu aja. Nah, ya setara dengan sogokan maklar SIM di Melangani, setingkat itu. Tapi saya katakan primitif tapi agak barbar. Karena yang ini kan rakyat yang lebih ya setingkat juga barbarnya dengan korupsi kuota haji lah itu loh. Agak barbar. Nah, saya ingin agar publik paham korupsi yang paling canggih ada 8 jenis tingkatan korupsi yang paling canggih, mulai paling canggih sampai paling primitif. Satu adalah kerjasama keuangan. Jadi jangan heran bahwa banyak sekali konsultan-konsultan keuangan cepat sekali kaya. Karena itu adalah tempat permainan korupsi paling gampang. Saya kasih contoh beginilah. Umpamanya BUMN butuh modal dari luar. Maka berebutlah konsultan keuangan datang dengan berbagai tingkat suku bunga dan lain-lain. Dan tidak bisa dibantah. Coba itu bisa triliunan. Dan kita tidak tahu berapa kickbacknya. Kita nggak pernah bisa tahu. Nah, kita tahu semua teman-teman yang agak kaya raya itu di Indonesia sebagian besar bergerak di situ. Jadi maksudnya konsultan keuangan datang lalu kemudian lembaga donor ngasih uang. Dan lembaga keuangan. Dia juga mencarikan. Bank dan seterusnya. Itu coba kalau saya kasih contoh umpamanya dulu Freeport ngasih uang, cari uang untuk membeli Inalum mencari uang untuk BUMN mencari uang untuk membeli saham Freeport. Dengan bunga 5,8%. Itu kan tergantung mainnya. Nah, itu banyak sekali terjadi di BUMN. Banyak sekali terjadi di BUMN adalah mencari modal seperti itu. Jadi nyari pinjaman, main di bunga. Main di bunga. Nah, di utang di Indonesia juga kita harus cermati. Coba bunga utang yang dibikin oleh Menteri Keuangan itu kan 6,8% sekarang. 6,8% per tahun. Nah, negara lain 2-3%. Negara-negara lain yang setara sama kita. Oke. Ya. Nggak ada yang di atas 6,8? Kita 6,8. Nggak ada yang di atas 6,8? Negara lain? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sepengetahuan saya. Nah, paling menarik kemarin tuh lelang utang untuk Kangaroo Bond, yaitu bermata buang Australia. Australia mengeluarkan utang itu bunganya selisihnya dengan kita itu 1% dengan mata uang yang sama.
Nah, coba bayangkan, ini juga bisa sumber korupsi yang susah sekali dibuktikan. Saya katakan ini paling rumit, paling susah dibuktikan. Nah, contoh umpamanya. Dengan adanya bunga yang lebih tinggi, maka negara membayarkan lebih mahal pasti. Jauh lebih mahal. Rakyat yang membayar. Dan dugaannya ada sesuatu di situ. Nah, maksud saya kalau mau korupsi di situ paling susah dibuktikan. Kalau ada korupsi. Kalau ada korupsi di situ paling susah dibuktikan. Nah, yang kedua itu adalah coba berkali-kali Menteri Keuangan tuh menarik utang sangat melebihi kebutuhan. Sampai 400 triliun, 300 triliun. Melebihi kebutuhan. Artinya bisa aja terjadi negosiasi. Cepat ambil dong utang saya. Uang saya kan lumayan. 1 bulan di dalam. Kalau 6% tinggi sekali. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah. Sebelum pertama dulu ini karena bicara ini. Ada komentar nggak soal itu? Karena ini agak serius nih. Oke. Soal apa itu? Tadi bunga kita kenapa lebih tinggi dibanding negara-negara lain? Meskipun tadi saya tanya ada nggak yang lebih tinggi? Nggak ada menurut sepengetahuan dari Pak Said Didu. Artinya ada hal yang janggal di situ. Anda mau sampaikan sesuatu? Iya, saya justru lebih tertarik pertanyaan. Enggak, yang ini, karena ini perlu diklarifikasi juga. Ya kalau untuk soal itu mungkin Bang Said Didu punya beberapa data ya yang tadi disampaikan. Ya mungkin saja juga begitu. Mungkin saja memang apalagi prakteknya Bang Didu kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintahan gitu Aiman. Jadi bahwa memang yang tadi. Jadi Anda setuju bahwa patut dicurigai? Ya mungkin saja. Jadi kemungkinan itu kan mungkin saja. Jadi apa yang disampaikan ketika memang itu berbasiskan sesuatu yang informasi datanya, ya saya rasa juga ada kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi bahwa memang ini akhirnya kalau bicara soal pelanggaran-pelanggaran kan larinya ke individu juga. Larinya kan orang per orang. Jadi tidak juga akhirnya kita bisa melihat bahwa satu rezim itu pasti sekian orang itu akan melakukan kesalahan dalam proses tindak pidana korupsi, kan tidak juga. Nah kalau bicara soal Noel, saya rasa pernah disampaikan juga di sini kalau tidak salah oleh mantan penyidik KPK kan. Ya kenapa Silvester belum kok Noel bisa gitu ya, kan. Misalnya penyidik KPK sampaikan bahwa proses OTT itu kepalanya siapa itu nggak ketahuan. Jadi ketika dilakukan OTT, ini KPK yang bicara ya. Buntutnya kemana nggak ketahuan? Buntutnya kemana nggak ketahuan. Jadi ketika tiba-tiba larinya ke Noel misalnya gitu ya. Oh ternyata Noel. Nah itu karakteristik peristiwa dalam OTT tangkap tangan ya di KPK yang dijelaskan oleh mantan penyidik KPK Yudi waktu itu kalau tidak salah di sini. Jadi maksud saya bahwa selalu digeser soal Noel pindah haluan dari loyalisnya Pak Jokowi menjadi loyalisnya Pak Prabowo. Dan dia dekat dengan Pak Jokowi. Kalau kedekatan dengan Pak Jokowi, jauh lebih banyak orang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi. Salah satunya Bung Adian, ini jauh lebih dekat. Kedekatan ya, itu jauh lebih dekat. Dan saya tahu sekali itu, sangat dekat. Dulu. Iya kan bicara kedekatan, ini kan bukan bicara soal dulu atau sekarang. Tapi bicara kedekatan kan Adian. Mas sekarang masih dekat juga? Ya mungkin saja. Oke. Dan Bung Adian ini bukan hanya dekat Pak Jokowi, dekat juga sama Bung Noel sebenarnya. Ya. Nah, saya cuma menyampaikan begini. Jadi ini proses yang wajar. Bahwa ini proses yang menurut saya itu biasa saja terjadi dalam proses OTT. Dan kalaupun misalnya secara logika kita ambil bahwa ini Noel beralih loyalis Jokowi ke Pak Prabowo, harusnya jauh lebih kuat karena Pak Prabowo presiden. Dan saya meyakini Pak Prabowo itu full power memegang kekuasaan. Jadi seharusnya kalau logikanya yang dibangun itu, ya Noel jauh lebih selamat. Kader Gerindra dekat dengan Pak Prabowo sekarang ini yang berkuasa. Pak Jokowi ini udah bukan juga bagian dari partai yang dinaungi sama Noel. Dan juga bukan lagi jadi presiden. Bagaimana logikanya kita anggap bahwa karena dia tidak loyal lagi sama Pak Jokowi, akhirnya Noel menjadi target kan? Justru pertanyaan tadi bukan karena Pak Prabowo, tapi karena dekat dengan Pak Jokowi, makanya powerful, kuat. Contohnya Silvester, Anda mau jawab? Ya kan harusnya yang powerful yang dekat dengan Pak Prabowo, kan presiden Pak Prabowo, Iman. Bagaimana kita dalam sistem harusnya dan faktanya kan beda. Bahwa kita melihat presiden powernya jauh lebih di bawah dibanding orang yang biasa. Seperti Pak Jokowi yang sudah menjadi orang biasa. Ya harusnya, tapi faktanya kalau kemudian ditanyakan seperti itu kira-kira jawabannya apa? Ya faktanya kan memang begitu. Faktanya bahwa KPK tidak pada posisi yang dikendalikan oleh siapapun itu clear. Ketika kita membahas soal OTT di Medan misalnya, yang di sana gubernurnya mantunya Pak Jokowi. Saya rasa itu juga satu pembuktian bahwa memang tidak ada kontrol terhadap KPK ketika melakukan OTT. Nah itu kan satu bukti juga.
Jangan juga apa-apa semua dikaitkan karena memang itu terbentuk dalam pemerintahannya Pak Jokowi, bahwa semuanya itu seolah-olah bisa dikontrol oleh Pak Jokowi yang sekarang sudah tidak punya power lagi, sudah bukan siapa-siapa. Sama kayak Mas Puyo aja, dia warga negara biasa yang dulunya Mas Puyo ini mantan ketua umum Partai Gerindra. Sekarang anggota biasa kan begitu, kan biasa saja. Enggak, tapi aku mau sebentar aja. Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Arif dulu, lebih bersemangat dia kayaknya. Begini, saya mau komentar soal apa? Aku klarifikasi tentang Noel Gerindra ya. Jadi Noel itu masuk Gerindra karena nyalon DPR RI di Kaltara. Oke. Bukan kader Gerindra. Oke. Anda mau menjawab apa, Bung Rey? Saya kira penjelasannya Bung Semar ini ada benarnya juga, bahwa sekarang yang powerful itu adalah Pak Prabowo gitu. Kan Silvester itu tidak ditahan setelah putusan ingkrah dari pengadilan itu selama di rejimnya Pak Jokowi kan. Nah sekarang ada tuntutan segera untuk melakukan penahanan sesuai dengan putusan ingkrah gitu. Nah tinggal kita lihat, saya juga agak bingung setelah hampir 3 minggu atau 2 minggu ya. Kasus ini muncul. Hampir sebulan. Tidak ada juga gelagat dari kejaksaan untuk melakukan penindakan kelangsungan penindakan itu gitu. Artinya apa gitu? Artinya sekarang ini kalau Saudara Noel dipandang masih menjadi bagian dari Jokowi, kira-kira gitu ya. Pak Prabowo mengatakan saya pegang kendali nih. Dan uniknya dalam catatan saya ini sekarang, hampir orang-orang yang kita asosiasikan dekat dengan Pak Prabowo, sekarang dengan Pak Jokowi, sekarang menghadapi kasus hukum. Gitu. Satu, Saudara Silvester kan. Yang kedua, Menteri Agama di eranya Pak Jokowi. Yang ketiga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di eranya Pak Jokowi. Sekarang Noel. Ada lagi satu menteri yang masih menteri juga sekarang, tapi dikait-kaitkan dengan kasus judol. Kan mungkin ada beberapa catatan lagi yang saya agak lupa. Tapi kalau kita lihat ini semua, lingkarannya Pak Jokowi nih sebelumnya gitu. Nah di era Pak Prabowo ini seperti enggak, tanda kutip tadi itu dah ya, seperti tidak kebal lagi. Tidak kebal lagi? Iya. Artinya apa? Artinya ada kelihatan yang makin menjauh ini jarak. Ya kan, kalau dulu misalnya si Pester ya nggak ketahuan, bukan minimal nggak disebut-sebut lah, nggak disentuh dalam proses penegakan hukum itu gitu loh kira-kira. Kami pun baru tahu sebenarnya. Kita juga baru tahu kan, artinya didiamkan aja begitu. Ya, semua juga baru tahu hari ini gitu. Tapi dia rasanya jangan main-main begitu, kan kira-kira gitu loh. Nah muncul tuh, dan yang menarik hampir lingkar dekat Pak Jokowi itu dulu sekarang yang termasuk tadi kasus Sumatera Utara, yang OTT di Sumatera Utara, kan dikait-kaitkan ini orang-orangnya dikait-kaitkan dengan orang-orangnya Bobi gitu, dikait-kaitkan ya kan. Jadi setidaknya 6 kasus ini berputarnya di lingkaran orang-orang Pak Jokowi. Dan Anda bacanya adalah? Saya mau bertanyakan Pak Prabowo kok apa sedang terjadi pembongkaran ketidakberesan di era Pak Jokowi atau tidak sih sebenarnya? Nah itu pertanyaannya. Oke. Mau jawab? Iya, saya pikir begini ya. Ini ada beberapa, kalau kita bicara soal kasus tindak pidana korupsi, kasus soal CSR BI misalnya, Satori dan ada kader Partai Gerindra juga dilakukan penetapan tersangka. Dan saya kira apa yang disampaikan ya justru menguatkan bahwa Pak Prabowo tidak tebang pilih dalam proses tindak pidana korupsi. Nah bahwa ada kasus per kasus yang sekarang dipertanyakan publik, ya tinggal dijawab oleh penegak hukum bagaimana cara mengatasinya dan menjawab apa yang diinginkan oleh publik terhadap penegakan hukum. Dan bagi kita, bagi saya sendiri secara pribadi, apapun bentuknya ketika memang itu proses penegakan hukum, kita akan dukung penuh siapapun itu. Karena menurut kita itu adalah bagian dari dasar-dasar bernegara yang baik ketika memang ada soal-soal hukum ya ditegakkan supaya ada rasa keadilan masyarakat itu juga terpenuhi gitu siapapun itu. Nah kalau misalnya disampaikan oleh Ray terkait dengan beberapa kasus di zamannya Pak Jokowi ya karena memang eranya baru selesai Pak Jokowi. Dulu di zamannya eranya Pak SBY selesai juga ada juga
menteri-menteri di zamannya Pak SBY. Nanti mungkin juga di eranya Pak Prabowo selesai ada juga di zamannya. Jadi memang itu ada tahapan-tahapan ketika ditemukan kasus tindak pidana dalam momentumnya setelah usai, bukan berarti juga memang ada target-target tertentu secara politik bahwa memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah semakin lama semakin menjauh. Karena saya melihat justru semakin lama semakin mendekat dan semakin romantis Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya tidak bisa menjawabnya. Saya hanya mengatakan, loh ini kasus-kasusnya ini kayaknya semuanya berkaitan dengan orang-orang yang dahulu dekat dengan Pak Jokowi itu tadi gitu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kan kita kenal ya pilihannya Pak Jokowi kan. Kira-kira gitu ya. Kalau ya setidaknya begitu. Menteri agama gitu ya. Lalu ini macam-macam. Pertanyaannya, lu kok nyasarnya ke sana semua nih? Oke. Nah, Pak Bung Said jadi ada jawaban nggak? Sorry, agak terganggu juga gitu ketika memang bicara Nadiem, bicara beberapa menteri gitu, itu langsung dikonotasikan sebagai punya kedekatan dengan Pak Jokowi secara emosional atau apapun itu. Karena memang Pak Jokowi presidennya. Tapi yang harus kau pahami juga, ketika membangun kabinet itu semua unsur ya. Dan semua banyak orang yang memberikan rekomendasi terhadap menteri-menteri itu. Kau yakin bahwa Nadiem itu memang orangnya Pak Jokowi? Belum tentu juga gitu loh. Mungkin bisa ada yang menjawab bahwa Nadiem itu siapa kan gitu ya. Jadi bahwa memang akhirnya dibangun narasi seolah-olah yang dulunya bekas pembantu Presiden Jokowi itu punya kedekatan secara langsung dengan Pak Jokowi. Saya rasa tidak secara otomatis begitu. Bahwa memang dia melakukan kesalahan, Menteri Agama misalnya Yakut melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab penuh. Iya, kalau dia bertanggung jawab penuh. Kalau tapi jangan juga digeser ke situ gitu loh. Kita ini hanya melihat fenomena sosiologisnya ya kan. Di era Pak Jokowi pertama kali memerintah, orang-orang Demokrat seperti nggak ditarget juga. Yang kena pertama kali itu adalah orang di lingkaran presiden. Sehingga saya Bung Idrus Marham, kemudian Menteri Pemuda Olahraga saat itu kan. Itu orang-orang yang memang bekerja dengan presiden saat itu gitu. Di era pertama kali Pak Jokowi berkuasa. Jadi kalau kita lihat begitu tuh, artinya ketika Pak Jokowi berkuasa, yang kena itu bukan pemerintahan yang sebelumnya gitu loh. Kalau kita lihat, adalah orang-orang yang di lingkaran dia gitu. Nah sekarang ada pola yang kelihatan berubah nih. Yang kena ini umumnya adalah orang-orang yang pernah kerjasama dengan Pak Jokowi gitu. Itu aja sebetulnya ini melihat fakta ini gitu. Nah, bagaimana baca fakta ini ya silakan. Singkat. Kalau saya membaca begini, saya pahami bahwa 3 program utamanya Pak Prabowo itu, satu memang pemberantasan korupsi, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga pengelolaan aset negara. Itu 3 program utamanya. Yang saya melihat yang hilang, yang penegakan hukum ini dia betul-betul Pak Prabowo tidak menggunakan hukum ini untuk mencucuk hidung orang lain agar tunduk kepada dia. Itu yang dia tidak lakukan sekarang. Yang sebelumnya dilakukan? Ya kita tahulah kasus misalnya Airlangga Hartarto yang maksudnya saya akan ada kasus disuruh ganti gitu kan. Hah? Nah, gimana maksudnya? Sebelumnya Pak Jokowi melakukan itu, mencocok hidung untuk melakukan. Kita tahulah. Jadi bagaimana kota-kota partai itu dijadikan supaya jelas seakan terpenjara dengan kasus-kasus. Nah, sepertinya itu yang dibuang oleh Pak Prabowo sekarang. Siapapun yang melakukan korupsi, bagi dia tidak melindungi apapun dan tidak menggunakan hukum ini sebagai alat untuk. Tadi Ray baru kasih tahu dia waktu di zamannya Pak Jokowi justru yang diambil itu orang-orang sekitar Pak Jokowi yang bantu Pak Jokowi, Idrus Marham dan lain sebagainya. Tadi Ray barusan aja berapa detik lalu menyampaikan. Berarti itu argumentasi yang dibangun Ray itu yang membantah apa yang dibangun argumentasi Abang. Ya. Bahwa Pak Jokowi mencokok untuk kepentingan diri dia dan orang-orangnya gitu loh Bang. Yang disebut oleh Bung Said itu dalam konteks yang lebih makro. Saya gak hanya berkaitan dengan soal korupsi. Bagaimana aktivis-aktivis, bagaimana aktor-aktor politik, kan kira-kira gitu. Ya, jadi saya menjelaskan begini. Saya agak senang bahwa hukum tidak digunakan lagi sebagai alat transaksi politik. Itu yang kita harus dukung. Nah, itu poinnya. Karena kalau itu digunakan, hukum tidak digunakan lagi untuk alat transaksi politik untuk saat ini. Sebelumnya, pemerintah sebelumnya tidak bisa dibantah bahwa banyak dilakukan. Soal pemerintahan dulu dan pemerintahan sekarang.
ada sosok yang bersejarah karena dulu ada di sana, sekarang juga ada di pemerintahan, bukan yang pemerintah sekarang tapi di parlemen kalau sekarang. Bung Adian Napitupulu, Wasekjen PDI Perjuangan, betul ya? Tadi apa yang disampaikan oleh Bung Said Didu, saya perlu konfirmasi. Aman. Bukan cocok ya, begitu tadi ya. Kalau ini cocok supaya ada tekanan politik. Pak Jokowi demikian, Pak Prabowo tidak melakukan demikian. Anda punya pendapat berbeda? Ini tentang Noel, tentang Jokowi, apa tentang apa nih? Kalau kasus hukum yang digunakan transaksi politik, menurut Bung Said Didu, istilahnya dicocok hidungnya untuk transaksi politik. Ada benarnya. Tapi dulu dilakukan, sekarang tidak. Ada benarnya, tapi ngapain bicara masa lalu sih? Jokowi itu masa lalu. Apa? Tapi ijazah masih dibicarakan sampai sekarang, sampai UGM pun ya dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Apa? Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Oke. Itu loh. Yang kemarin sudahlah. Apa? Anda mengatakan nggak penting gitu? Nggak penting lagi. Oke. Jas merah. Ya, sebagai pembelajaran boleh, tapi tidak sebagai faktor. Oke. Itu loh. Salah kita tempatkan dia sebagai faktor. Dia sudah selesai. Kadang-kala kita mengulang-ulang. Ini pembelajaran betul. Ya, kadang-kala kita mengulang-ulangnya seolah-olah memberikan. Bukan bicara bahwa, sosoknya, bukan. Ya, bahwa dia masih besar. Enggak, dia sudah selesai. Hari ini terkait dengan kasus di Wamenakar kita ini, sebenarnya ini sudah sempat jadi pembicaraan lama loh, Ray. Ini kasus yang serupa pernah dibicarakan oleh almarhum Munir ketika dia melakukan penelitian di Surabaya tentang biaya siluman yang 30%. Yang kemudian akan dibebankan pengusaha dengan menekan upah buruh. Salah satu faktanya ya sekarang ya, itu loh. Artinya kalau kemudian biaya-biaya siluman ini bisa diberantas dari yang perizinan kata Ray tadi, izin bangun pabrik, izin tenaga kerja, izin apa segala macam, semuanya diselesaikan, maka secara otomatis harusnya upah buruh bisa naik potensial 30%. Nah, ini menjawab kenapa kemudian buruh sawit di Malaysia upahnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Yang ditanam sama-sama sawit, pupuknya sama, komoditinya sama, produknya sama. Kenapa di sana lebih mahal, lebih tinggi 3 juta rupiah per bulan dibanding Indonesia? Karena di sana tidak ada pemerasan terhadap pengusaha. Nah, di Indonesia terjadi. Nyatanya apa ya kasus terakhir ini? Jadi saya tidak mau berbicara tentang Noelnya, saya tidak mau berbicara tentang Jokowinya. Saya pengen bicara bahwa ini menjadi bukti. Ketika pengusaha diperas, maka dia akan mengambil atau akan menekan titik terlemahnya. Apa? Buruh. Untuk mengganti biaya-biaya itu dia akan tekan semurah mungkin upah buruh. Nah, sekarang kita bicara, kalau kemudian biaya-biaya itu dihilangkan, upah buruh naik nggak? Naik. Artinya bahwa peristiwa ini jangan berhenti di sini. Itu loh. Kenapa? Di banyak komponen-komponen biaya produksi lainnya terjadi itu. Itu terjadi dan itu sudah sempat disampaikan oleh almarhum Munir tahun 90-an ya, kalau tidak salah. Artinya Munir sudah bicara itu dulu. 30% dari biaya produksi itu untuk biaya siluman. Pejabat ulang tahun setor, istri pejabat ulang tahun setor, anak pejabat setor lagi, pejabat liburan setor lagi. Izin ini, bayar ini 30%. Nah, saya tertarik bicara itu. Kenapa? Pembicaraan kita harus merubah dong. Merubah sesuatu. Merubah apa? Merubah kehidupan buruh. Pakai momentum ini sebagai pembelajaran bersama bahwa jika ini diselesaikan semuanya, upah buruh naik. Pasti naik. Buruh lebih sejahtera. Oke. Nah, saya lebih suka bicara itu. Nggak mau lagi saya bicara Jokowi dan sebagainya. Capek. Permasalahan apakah itu akan dilakukan? Bersih-bersih total? Harus dilakukan kalau kemudian gini, tidak ada jabatan yang tidak berakhir. Prabowo akan berakhir, suatu ketika akan berakhir. Nah, dia mau mengakhiri jabatannya kelak nanti dikenang sebagai apa? Apakah dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh atau bagaimana? Tergantung bagaimana keputusan dia. Momentumnya ada. Selesaikan sekarang. Pakai momentum ini untuk betul-betul menjadi kesempatan seluruh biaya siluman yang 30% menurut Cak Munir itu
selesaikan, naikin upah buruh. Setuju, saya setuju. Dan logikanya sederhana. Upah buruh naik, daya beli meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja terbuka, terus dia akan naik terus. Nah, momentum ini seharusnya seluruh pakar ekonomi berhitung. Oh, ternyata apa yang sempat disampaikan oleh almarhum Munir 30 tahun lalu, buktinya terjadi sekarang. Nah, ini obrolan yang menurut saya dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Dari peristiwa kita belajar, kita berubah. Itu loh. Halo? Oke. Oh, iya. Oke. Saya pikir saya masih nungguin tadi. Jadi nggak setuju apa yang disampaikan oleh Bung Said? Oh, setuju. Tapi itu sudah basi gitu loh. Apa yang disampaikan Bung Said tadi, saya tidak bantah. Tapi udah basi? Tapi sudah basi. Oke? Dulu saya sempat katakan Jokowi. Kalau udah basi nggak bakal dipakai lagi dong? Ini, Jokowi sudah selesai. Dia sekarang sedang berjuang agar tidak selesai. Tapi momentumnya sudah habis kok. Momentumnya sudah habis gitu loh. Apa yang terjadi sekarang adalah Pak Prabowo berupaya untuk kemudian berdiri di atas kakinya sendiri. Dukung. Saya Gitu loh. pertanyaannya kepada Bung Adian ya. Setahun terakhir pemerintahan Pak Prabowo ini, ada nggak kelihatan langkah-langkah menuju ke arah sana? Dengan kabinet yang membengkak. Di setiap menteri ada wamen. Di setiap wamen itu ada lagi staf ini, staf itu, macam-macam dan seterusnya. Ya, itu sempat kita diskusikan dulu bahwa prinsipnya semakin banyak meja, semakin banyak yang dikeluarkan biayanya, itu pasti. Tapi biarkan saja. Dia kan menampung ide dari banyak orang. Dia mencobanya sekarang. Nanti akan ada evaluasi nggak? Pasti ada. Itu, dan kita berharap evaluasinya objektif gitu loh. Yang kemudian tidak baik ya buang aja, yang kemudian menjadi beban buang saja gitu loh. Apakah melalui mekanisme reshuffle atau apa segala macam, biarlah itu prerogatif presiden. Tapi maksud gua, saya pengen begini ya. Nih ada peristiwa nih di mana kita tersadar betul, tersentak dan terkaget-kaget bahwa yang diambil itu uang siapa? Iya. Uang buruh. Ya. Itu loh. Ini bukan mencuri dari sana, mencuri dari sini, bukan. Ini mencuri dari rakyat. Oke? Dan melalui tangan perusahaan. Perusahaan mau rugi? Enggak. Dia akan ganti uang itu dengan menekan upah buruh. Nah, pakai momentum ini untuk memperbaiki nasib buruh. Karena itulah jumlah terbesar rakyat kita. Mau buruh pabrik, buruh tani, buruh nelayan. Nah, saya tidak mau momentum ini lewat begitu saja. Saya berharap momentum ini kita pakai sebagai pembelajaran bersama, termasuk pemerintahan Prabowo. Bagi teman-teman yang kemudian punya akses pada pemerintahan Prabowo, bicara. Pakai ini untuk memperbaiki nasib buruh. Saya sebenarnya begini, izinkan mungkin jangan dipotong dulu karena saya ingin memberikan kepada Prabowo apa sih program utama beliau adalah memberantas korupsi. Dan yang terjadi dengan Noel ini adalah korupsi paling primitif. Artinya sudah sangat, kalau Pak Prabowo mengatakan stadium 4, mungkin stadium 10. Nah, di mana itu terjadi dan bagaimana bentuknya korupsi itu terjadi. Tadi saya nyatakan ada 8 tingkatan. Satu tadi tentang keuangan, yang kedua adalah kerjasama. Dan ini kerjasama mengundang asing, kerjasama apa segala itu sangat susah dibuktikan korupsi. Tapi itu tempat korupsi paling empuk. Investasi masuk ke Indonesia. Dia bekerja sama. Contoh lah, tahu diajak jasa marga kerjasama dengan pihak lain. Itu seakan-akan B2B, tapi sebenarnya ada permainan korupsi di mana permainannya kalau kerjasama kan bagus investasi masuk. Iya, tapi kan begini, berapa tahun? Berapa pembagian pembagian hasilnya, berapa suku bunganya, itu seakan-akan profesional semua. Jadi saya menyatakan dimainkannya di situ. Banyak sekali. Nah, tapi sebentar, kalau seandainya seperti itu kan, ini saya harus dalami sedikit lagi. Kalau seandainya seperti itu kan uangnya nggak masuk ke pribadi. Kalau uang masuk ke pribadi kan kelihatan alirannya. Kan merugikan rakyat, merugikan negara. Apalagi nanti dapatnya dari orang yang diuntungkan. Baru kemudian setor ke oknum tersebut. Contoh kereta api cepat. KCIC? Gampang, KCIC. Kan awalnya dia menyatakan hanya sekitar 60 triliun, atau sekarang 120 triliun. Kan begitu, itu contoh. Tapi ini belum untuk korupsi kan? Enggak, itu menurut saya sudah bisa dianggap korupsi kalau ini. Enggak, saya lanjutkan dulu. Enggak, sebenarnya ini agak serius juga. Bukan.
Itu saya bilang, itu susah dibuktikan. Tapi korupsi itu kan merugikan negara. Itu kan sudah jelas merugikan. Saya ngerti yang dimaksudkan oleh Bung Said ini. Apa? Memang kenapa sih kita gemar berhutang? Ya. Itu loh. Ada tidak sih alternatif lain tidak berhutang? Bang Said Didu ini mengatakan jangan-jangan ada komisi yang didapatkan dari setiap kali kita mendapatkan pinjaman. Jangan-jangan ada selisih bunga yang didapatkan. Itu loh. Dan jadi, ini sulit dibuktikan. Saya bilang kalau koruptor yang jago itu main di situ. Oke, bukan main di tempat seperti Noel ini yang paling primitif. Ya, tolong ini dulu ya. Itu pasti mau di situ, main di situ. Dan lihatlah pemain-pemain ini adalah cepat sekali kaya di Indonesia. Enggak normal gitu. Nah, jadi maksud saya menunjukkan kepada teman yang di Prabowo ini amati nih. Saya lanjut lagi. Yang ketiga itu pemberian fasilitas negara. Contoh umpamanya, siapa sih memberikan fasilitas bebas pajak kepada smelter Cina yang masuk Indonesia? Ya, itu kita harus termasuk ini enggak termasuk yang 0% dari Amerika itu? Ya semua itu harus karena ini semua ruang negosiasi. Enggak, ini saya gunakan ini ke publik bahwa itu bukan berarti tidak ada korupsi di situ, cuma susah dibuktikan. Ada yang diuntungkan, diuntungkan untuk kemudian memberikan kickback lah, memberikan uang. Bung Said, misalnya Bang Said, misalnya gini, dari peristiwa di Wamenakar ini apa sih pembelajarannya? Bung kan pernah juga membantu Sudirman Said di kementerian, itu loh, terlibat di banyak pemerintahan. Karena banyak teman-teman bilang sama saya begini, Yan, kalau ada orang jadi menteri, terus dia tidak ganti 4 level ke bawah, dia bakalan jadi koruptor. Bakalan jadi koruptor? Iya. Artinya bahwa lingkungan yang buruk itu bisa merusak bahkan orang yang baik. Makanya dulu sempat teman-teman di kementerian itu bilang, kalau kita diizinkan ganti, babat 4 level ke bawah. Gitu. Itulah mengapa pertanyaan saya relevan tadi, Bung Adian. Dalam setahun ini, Anda melihat nggak gejala Pak Prabowo melakukan bersih-bersih itu? Saya lanjutkan dulu. saya gini. Nah, yang keempat pemberian kuota. Ini clear sekali, kuota gula, kuota beras, impor beras itu tempat permainan korupsi yang paling gampang. Yang kelima adalah pengadaan barang dan jasa. Itu sebenarnya tingkat kelima tuh, pengadaan barang dan jasa. Nah, yang keenam itu adalah pemberian hak. Ya, yang kelima. HGU, hak PSN dulu apa segala itu tempat korupsi yang paling susah dibuktikan. Kemudian pengadaan barang dan jasa ke-6, ke-7 pemberian izin. Nah, ini pemberian izin di bawah yang ini. Noel ini. Nah, ini Noel. Nah, bukan, belum itu. Oh, di bawah. Okay. Yang Noel itu yang ke-8 pengesahan pelaksanaan. Hanya mengesahkan pelaksanaan apa namanya? Kasih cap lah. Dicap aja, ini pemberian cap aja, ini paling bawah. K3. Itu paling bawah. Nah, ini yang nggak tahu saya apakah daging di atas sudah habis sehingga tulang di bawah pun dimakan, atau memang kemampuan Noel hanya di sini. Orang lain canggih permainannya, gitu kan? Nah, dari segi itu saya melihat bahwa korupsi berdasarkan tingkatan itu yang kemungkinan bisa terjadi, adalah ini satu di pembangunan infrastruktur. Ini saya yakin betul bahwa ini banyak. Komisinya. Saya kasih contoh lah. Contoh, pernah nggak kita mendengar ruas jalan tol itu yang milik swasta dilelang? Tidak kan? Langsung negosiasi aja kan? Itu hampir semua jalan tol dulu tuh ruasnya tuh udah milik swasta, tapi dibeli oleh BUMN. Kita nggak tahu siapa melelang, harganya berapa. Nah, itu kalau mau dibuka semua itu infrastruktur. Nah, yang kedua itu adalah kita ingat bahwa selama pemerintahan 10 tahun itu ada pelepasan 5 juta hektar hutan. Itu jatuh kemana hutan itu? Pohonnya kemana? Pohonnya kemana? Nah, jadi maksud saya bukan bisa menyatakan ada korupsi, tapi itu ruang-ruang yang paling gampang. Tapi Bang, kalau Abang ceritanya kepanjangan, frustasi kita Bang. Bukan. Jangan, jadi maksudnya jangan panjang-panjang juga. Hutan korupsi, izin korupsi, investasi korupsi. Nanti yang muda-muda kan berpikir kita punya harapan nggak sih gitu loh. Apa? Karena kalau dari cerita abang kita ini semua sektor itu korupsi, tapi benar.
Benar. Jadi begini. Itu terjadi. Begini, Itu. karena saya menyatakan program utama Pak Prabowo adalah berantas korupsi. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini, kira-kira kalau memberantas ada di ruang ini loh. Ya, ya. Di ruang ini, jangan juga. Ya ruangnya. Perizinan tambang itu ribuan loh perizinan tambang itu terjadi. Jatuh kemana perizinan tambang itu, ya kan? Nah, kuota impor, pengadaan BBM, bansos, PS dan lain-lainnya. Kawasan hutan. Nah, maksud saya, kalau Pak Prabowo melakukan pemberantasan korupsi, maka janganlah turun yang seperti yang dilaksanakan Noel ini terlalu kecil. Terlalu kecil itu sangat primitif. Ada yang di atas yang lebih besar, yang pemainnya, yang Pak Prabowo sudah menyatakan, hai teman-temanku, jenderal dan mantan jenderal, aku tahu kalian. Nah, itu saya paham lokasi mana wilayah itu, para jenderal dan mantan jenderal yang disebutkan Pak Prabowo. Mainlah di situ. Saya berharap KPK, Kejaksaan Agung juga mainnya di situlah. Nggak usah main ke yang primitif-primitif ini, itu urusannya jaksa-jaksa kabupaten aja lah, kira-kira begitu. Itu, Oke, itu baik. maksudnya. Abang mau sampaikan sesuatu? Silakan, Bang Boy. Langsung Bang. Ya, kalau menurut saya, Bung Aiman, ini sudah bagus, ya kan? Nah, bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi itu adalah salah satu poin dari 17 prioritas program Presiden Prabowo dalam transformasi bangsa. Jadi Pak Prabowo itu ada 8 astacita, 17 program prioritas, dan 8 program yang tercepat. Ini harus dipahami dulu. Nah, terkait kasus Noel, ya Noel itu sudah meminta maaf ya ke Pak Prabowo, meminta maaf kepada istrinya. Dan meminta amnesti. Ya, dan meminta amnesti. Ya, kira-kira dikasih nggak Bang? Saya kira Nggak usah dijawab dulu, kita belum dijawab tuh. Amnesti bakal diterima apa enggak? ya. Kalau amnesti itu kan hak prerogatif dari Iya, nggak menurut Anda. Tapi saya punya keyakinan Pak Jawabannya Prabowo nggak perlu akan- diplomatis, bakal diterima apa Ya, enggak? Tidak. Enggak, oke. Keyakinan Anda aja nih. Ya. Karena apa? Jadi begini, Karena apa tuh? Pak Prabowo selalu berpesan bahwa korupsi itu ujungnya akan membuat sebuah bangsa hancur. Itu berulang-ulang dia sampaikan dalam pidatonya, Bang Aiman. Nah, dengan kejadian Noel, sebenarnya pertanyaan yang pertama yang perlu kita tanyakan adalah angka 275.000 biaya pembuatan sertifikasi K3 itu sudah jalan nggak hari ini? PJ K3, lembaga-lembaga pihak ketiga yang memang mungkin dipasang untuk sebagai jaring-jaring untuk mengumpulkan uang seperti yang bilang Pak Puyono tadi. Arif ya. Itu hari ini seperti apa? Begitu. Statement dari Kementerian Tenaga Kerja itu apa? Ada nggak kemarin berstatement? Ada nggak kita cek pengurusan sertifikasi K3 itu sudah kembali ke harga aslinya 275.000. Nah, jadi kita jangan juga berkutat, ini orang Pak Jokowi, ini pembersihan bermuatan politis. Jangan dulu. Nah, ada nggak dampak dari penangkapan Noel, dampak langsung terhadap proses pengurusan sertifikasi K3 hari ini? Jam ini kita cek. PJKA, perusahaan jasa ya Pak Puyono ya, perusahaan jasa K3 itu jadi pengurusan K3 ini di pihak ketiga kan, gitu. Sama dengan biro-biro jasa lainnya. Sebenarnya itu kecil, saya setuju yang dibilang sama Pak Saidido, itu di Kementerian Tenaga Kerja itu sepertinya mungkin ada lagi yang lebih besar. Tapi saya yakin itu aparat hukum sudah tahu, sudah mengendus. Dan akan dibongkar. Mudah-mudahan. Oke. Nah, itu. Jadi kita harus sepakat bahwa satu program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang merupakan bagian dari 17 program prioritas Presiden Prabowo hari ini, Prabowo Gibran. Itu harus kita dukung sama-sama dulu, gitu. Ayo sama-sama ini, ada Bang Adian dari DPR. Gimana nih caranya? Supaya memang pemberantasan ini bisa komprehensif. Jadi maksud Anda Pak Prabowo sekarang melanjutkan proses pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Sebenarnya
pemberantasan korupsi itu memang itu harus dilakukan oleh semua presiden. Nah, ini yang dibilang benar begini. Gini. Sebentar Bang, sebentar. Saya mendukung Bung. Ada kasus ini. Berubah nggak biaya K3-nya? Iya. Jangan-jangan kagak gitu loh. Ganti pemain ternyata kan gitu. Jangan enggak. Ada kasus ini, berubah nggak upah buruh? Enggak juga. Jadi kasus ini cuma kasus ini saja. Yang saya harapkan adalah mampu nggak sih kita sebagai sebuah bangsa ini belajar dari setiap peristiwa untuk membawa perubahan yang baik buat rakyat. Gitu loh. Kalau kemudian misalnya ini terjadi karena di pihak ketigakan, loh bentuk memihak ketigakan itu terjadi di semua departemen seperti yang bilang Bang Said Didu. Konsultan-konsultan itu bisa berkantor di kantor-kantor kementerian dan itu selalu menjadi objek yang di pihak ketigakan. Itu loh. Itu juga gede banget. Nah, belajarlah dari sini. Oke, kalau begitu nggak perlu di pihak ketigakan lagi, kerjakan saja langsung dari kementerian. Oke, kalau begitu diturunkan biaya K3-nya tidak 275 lagi, tapi bisa digratiskan gitu loh. Kenapa? Keselamatan buruh itu penting loh buat negara ini. Kalau buruh kita celaka terus, investor tidak akan berani. Itu dengan Indonesia. Dari peristiwa ini bisa nggak kemudian, oh kalau begitu kita pangkas seluruh biaya siluman, upah buruh naik 30%, dari 5,2 mungkin bisa jadi 7,5, 8 juta rupiah. Nah, dari setiap peristiwa itu kita bawa bangsa ini menuju perubahan yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Jangan peristiwanya cuma berhenti di media massa, rame, blunder, hilang, buruh berubah, enggak. Konsultan-konsultan yang selalu menjadi pihak ketiga tadi tetap banyak. Dan itu kan dilegitimasi oleh aturan tuh, harus di pihak ketigakan. Dan itu membuka peluang korupsi. Benar yang dibilang. Tapi pertanyaannya bayar apa enggak? 275.000 untuk satu K3, tapi kata tadi gratis. Itu KPK biaya menyampaikan 275.000. Itu biaya resmi. Jadi begini, ya kalau di undang-undang ketenagakerjaan. Kalau kasus nol kan KPK bilang 275.000 dibayar 6 juta, dimintanya 6 juta per satu surat. Jadi gini prosesnya, ya yang tadi itu konsultan K3, ya bayar 270. Ini yang pihak ketiga nih ya. Ya itu cuman untuk ngurus sertifikat. Seharusnya bisa sendiri. Sendiri bisa. Kalau sendiri ditawarkan nol. Ya pelatihannya pun dari Depnaker nol nggak bayar. Karena tapi kalau mau pakai pihak ketiga, jasa konsultan bayar 275.000. Dan itu yang akhirnya dipunglikan jadi 6 juta rupiah. Nah, misalnya sulit nih keluar, lama nunggu tanda tangan Wamenaker, nunggu tanda tangan Menaker, tunggu tanda tangan Dirjen, bayar 6 juta. Cepat langsung. Cepat. Jadi seperti itu. Sama kayak tadi kata Bang Said Didu, ngurut SIM itu Bang. SIM. Kan kalau misalnya orang mau buat SIM proses, sebenarnya kan cuman bayar ke negara itu kertasnya aja. Ya. Dan atau untuk alat tesnya. Tapi karena mau cepat nggak lewat tes, ya kan tentu harganya lebih mahal. Jadi seperti itu. Gini. Lu setuju nggak bahwa peristiwa ini harus kita pakai untuk membawa perubahan bagi nasib buruh? Kalau itu aku sangat setuju. Kenapa? Ya, sejak dulu saya ngomong bahwa saya tidak menyalahkan perusahaan kalau terjadi konflik atau dispute antara serikat buruh dengan pengusaha. Ini karena pungli yang besar. Pemerintah gagal melakukan pemberantasan pungli dan korupsi di daerah itu. Kegagalan itu mengorbankan buruh. Iya benar. Jadi semua pengusaha kalau bicara sama kita rapat, saya mau memberikan upah buruh yang lebih besar, tapi ya kan punglinya segede gini Mas Arief. Korupsinya segede gini Mas Arief. Prabowo tahu itu. Bung Adian, kita ini bangsa yang amat sangat rajin belajar, tapi malas naik kelas. Coba apa aja peristiwanya, mesti di ujungnya itu kita mengatakan ini pelajaran loh. Tapi nggak berubah. Malas naik kelas. DPR itu berapa dana tunjangan untuk mereka belajar lagi.
Studi banding ke sana, studi banding. Sekarang gajinya Bung Adian lagi dipermasalahkan. Apa yang dibawa? Nah ini jadi 230 juta per bulan dengan pernyataan Bung Boy tadi gitu. Yang saya mau katakan, kalau model pemberantasan korupsinya tangkap lagi, ini hanya membuat daftar panjang orang masuk ke KPK. Tidak membawa perubahan. Pertanyaannya itu betul. Makanya kan kalau kita mau lihat apakah Pak Prabowo memiliki kemauan yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, benahi reformasi birokrasinya gitu. Dan itu menurut saya setahun ini setidaknya belum kelihatan. Salah satunya itu adalah efisienkan. Dirampingkan. Jadi bukan dibengkakkan dari 4 tempat, 34. Wamen kalau nggak penting-penting amat, ya nggak perlu ada. Karena begitu ada wamen, harus ada lagi pintu yang harus dilewati. Dan uang negara habis untuk membiayai itu semua. Dan itu yang saya sebut, kalau dilihat setahun ini, saya masih ragu bahwa Pak Prabowo memiliki keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi sistemik ya. Kalau tangkap sana, tangkap situ, ya itu yang membuat kita happy. Apalagi yang kena ini adalah saudara Noel yang kebetulan laku tuh di pasaran gitu loh. Noel yang selama ini begitu dilihat orang figur yang dobrak sana, dobrak sini, tiba-tiba ditangkap. Itu kan nilai jualnya luar biasa. Dan itu bahkan rakyat bersuara itu ngangkat tema itu gitu loh Pak. Ngangkat tema ini karena daya jual gitu. Saya bukan. Mohon maaf, tapi kita lama-lama kan terpesona begitu aja, dan nggak ada perubahan sistem. Belajar nggak naik kelas. Nggak, saya rajin belajar, Bung Adian. Kita harus belajar, tapi malas naik kelas. Gitu. Mungkin masih gini, yang diperbanyak cuma jumlah pelaku korupsi. Tangkap. Tapi dari setiap penangkapan itu tidak ada perubahan yang terjadi. Itu loh, sehingga koruptornya banyak yang ditangkap, banyak perubahan terhadap nasib rakyat apa nggak ada. Dan Bung Adian, perubahan itu wilayahnya eksekutif sekarang. Iya. Sejauh mana momentum ini dijadikan oleh Pak Prabowo untuk membereskan birokrasi, membereskan perizinan, memangkas seluruh biaya-biaya seluman, akan kita lihat. Saya melihat ini. Saya birokrat, jadi tadi saya agak membantah bahwa pendapat bahwa harus menghabisi 4 tingkat ke bawah baru bisa selesai. Mengganti. Saya enggak juga. Birokrat kita tuh adalah sangat tergantung atasannya. Kalau atasannya bersih, insya Allah akan bersih. Enggak sejelek-jelek itu mereka semua. Saya dulu dari BPP Teknologi menjadi sekretaris Kementerian BUMN sendirian. Tidak mengganti apa-apa. Tapi kalau kita memang tegas dia bawahnya ikut. Tapi itu abang ini anomali atau berlaku umum? Enggak, bukan. Karena di beberapa kementerian lain menterinya yang bilang sama saya, yang ini nggak bisa. Kalau kita nggak ganti ini. Enggak, itu kan termasuk kata kasus menteri. Noel ini, termasuk kasus Noel ini. Noel ini kan IBM itu kan dari 2022 sampai 2025. Iya, artinya gini, artinya benar bahwa lingkungan yang buruk bisa merusak orang yang baik. Tapi artinya Noelnya nggak kuat, harusnya dia membersihkan dong, bukan dia rusak. Jadi gitulah. Nah, bisa begini. Artinya kesalahan pemerintah mengangkat Noel yang tidak kuat. Saya menganggap Noel tidak kuat. Bukan, artinya harus ada tes psikologi dong, nih orang kuat apa enggak gitu. Jadi maksud saya, jangan salahkan di sana. Harusnya salahkan dia, Noelnya. Kenapa Anda nggak bisa memberantas? Malah ikutan hanyut gitu. Saya ke Prof. Ikrar, udah lama. Saya tunggu, nanti Abang. Iya, makasih. Saya baru dengar nama IBM baru keluar terakhir nih. Padahal Sultan Kemenaker katanya. Iya, dia kan disebut Sultan. Dan dia yang kemudian menawari motor Noel, gede dan lain sebagainya. bahwa ada uang segini, kemudian ditawarin, Anda butuh apa? Ya udah deh, itu buat renovasi rumah deh. Berapa? 3 miliar. Apalagi itu dah motor Ducati saya lagi. Ini kan begitu. Intinya dari situ. Tapi saya setuju dengan tadi kalimat dari Bung Said Didu atau apa ya, yang bilang bahwa itu perbuatannya itu memang sangat primitif. Dan saya nggak tahu apa ini primitif atau dia menggunakan cara-cara modern dalam bidang keuangan ya. Maksud saya kalau dia itu pinter,
itu harusnya dia nerima uang dari IBM itu jangan pakai transfer. Nggak bakalan ketahuan sama KPK. Tapi karena karena dia menggunakan transfer, itu yang kemudian terendus ya. Ini satu ya. Dan Anda juga tahu ya, yang paling banyak dapetin duit itu kan si IBM 69 miliar. Noel itu cuma orang yang kelima, yang tertinggi, yaitu cuma 3 miliar. Pertanyaan saya, kalau 3 miliar itu memang bisa beli 15 mobil dan 7 motor? Nggak mungkin ya. Dan ini yang kemudian kita harus kemudian teliti semua. Tapi satu hal juga ya, ini pasti Bung Adian tahu persis ya. Ini adalah problem bagaimana kalau kemudian mantan aktivis mahasiswa masuk ke dalam politik dan kemudian melalui suatu yang tadinya dia kan katanya supir ojol gitu ya, ojek online ya, tapi kemudian masuk ke jalan tol, nah itu dia kemudian bisa agak parah. Kenapa parah? Anda tahu Noel itu kan kalau keluar tuh kan dianggap sebagai pejuang buruh ya. Dalam kasus Sritek apa yang dia katakan? Pokoknya Anda jangan takut, benar nggak Bung Adian ya? Jangan takut, kalau Anda nanti kena PHK, saya yang akan pasang badan. Kalau perlu saya mundur dari jabatan saya. Apa yang kemudian dia katakan ketika buruh-buruh itu PHK, itu kan cuma ucapan supaya mereka tenang, bukan ucapan yang sebenarnya. Apalagi yang kemudian kalau Anda lihat ya, persoalan ijazah yang ditahan oleh pengusaha ya, ada berapa kali diusahakan seakan-akan itu bisa dia lakukan, ternyata juga tidak berhasil. Dan kemudian Anda juga tahu Noel ini adalah media darling kepada media tuh seakan-akan bahwa dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu yang muncul kata pendobrak. Makanya kalau dia jadi komisaris itu nggak pernah lama-lama ya. Itu kan waktu dia pernah menjadi komisaris sebelumnya cuma berusia 1 tahun aja. Mega Ultra waktu itu. Ya, nggak kuat itu si direkturnya ataupun BUMN-nya. Kemudian lagi yang kalau Anda perhatikan, dia ini kan kutu loncat, pindah dari sini, pindah ke situ. Anda tahu ya, saya tuh kenal Noel itu ketika waktu dia menjadi pendukung Ahok pada saat itu ya. 2019 ya term kedua dari Jokowi, masuklah dia ke Jokowi mania, ya enggak? Dan kemudian barulah pada tadinya dari Jokowi mania sempat juga waktu menjelang pemilu 2024 dia masuk ke Ganjar mania, bener ya Bung Adian ya? Cuma sebentar, habis itu baru loncat menjadi Prabowo mania. Dan yang lucu, dia kemudian juga mencari gara-gara dengan partainya Bung Adian, PDI Perjuangan ya. Dia katakan PDI begini, PDI begitu, kemudian dia berantem sama Hasto ya sebagai sekretaris jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Yang kemudian Hasto sampai bilang Noel itu adalah kalau pagi itu kedelai, sore itu tempe. Ya itulah yang terjadi ya. Dan Anda tahu kalau orang yang sudah seperti itu akan dicatat ini sama teman-teman sendiri ya. Ini kalau begini caranya nih orang ini nggak bisa dipegang nih. Makanya kemudian begitu kasus itu muncul, habislah dia. Dan saya terus terang ya, saya agak prihatin ya. Tapi saya juga sedikit ingin tidak sependapat dengan Bung Adian yang mengatakan biaya siluman ya. Kalau pengusaha itu menyebutnya bukan biaya siluman tuh Bung. Itu adalah biaya sosial. Ya. Benar serius. Makanya penggunaan pengusaha itu kan adalah Anda lihat ya, BI aja menggunakan biaya yang disebut dengan corporate social responsibility. Padahal itu kan bagi-bagi duit dari BI kepada parlemen, ya anggota parlemen yang menjadi mitra kerja dia, yang kemudian diberikan anggaran yang katanya itu adalah dalam bentuk corporate social responsibility. Okay. Dan gini Bung, satu lagi nih, yang kalau saya lihat ya, yang jelas
Bung Noel itu adalah orang yang paradoks ya, walaupun saya cukup prihatin dengan teman saya ini. Kenapa saya katakan paradoks? Dia tuh kalau keluar ya ke media, wah hebat. Seperti yang tadi dikatakan, itu saya nggak tahu. Seingat saya itu kalau nggak salah itu pernyataan di Gedung Juang lah, ketika Anda ingat ya, di Gedung Juang itu pernah ada, coba partai-partai politik ya, politisi mau nggak tanda tangan integritas, fakta integritas, benar nggak? Dan itu Noel bilang, pokoknya semua harus tanda tangan. Kalau nanti Anda ternyata melakukan korupsi, Anda harus siap dihukum mati. Ternyata sekarang begitu dia kena, apa yang dibilang, please Pak Prabowo minta maaf, berikan saya amnesti. Oke. Sebelum saya ke Bung Kamhar, di sini ada sosok yang dia naik sepeda dari Brebes, Jawa Tengah. Brebes kampungnya Bang Arief ya? Oh Banyumas, oke ya deket-deket lah. Brebes Utara nih, Banyumas Selatan dikit lah. Pak, siapa Pak? Oke, ada mikrofonnya bisa kasihkan. Pinjam sebentar aja. Oke. Naik sepeda hanya untuk menyaksikan rakyat bersuara, betul ya? Oh luar biasa ini. Oke Pak, singkat saja Pak. Ini saya mohon maaf, harus singkat. Apa yang disampaikan Pak? Sampaikan harapan Bapak perkenalan dulu siapa? Lalu kemudian dari Brebes ya Pak. Langsung aja Pak, langsung. Saya dari Brebes ya, bersepeda. Kalau nggak salah berangkat dari Kemis. Ya oke. Cirebon. Terus Berapa hari Pak naik sepeda ke sini Pak? naik sepeda. Iya. Naik sepeda kan ke Jakarta dari Brebes? Sebelum Enggak, berapa hari? Kalau total berapa hari? Ya 2 hari setengah lah. 2 hari setengah, luar biasa. Oke, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan langsung Pak. Harapan saya ya, saya sebagai rakyat kecil, mudah-mudahan bangsa ini yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bertambah baik. Berantas korupsi. Saya ngeliatin orang korupsi, kayaknya gimana ya? Korupsi sekarang bukan miliaran lagi, triliunan. Triliunan, iya. Iya. Lebih dekat Pak. Makanya maksud saya, ini harus ada hukum rakyat. Hukum rakyat? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya hukum rakyat gimana Pak? Orang korupsi di atas 1 miliar hukumannya mati. Hukumannya harus mati? Iya, hukum rakyat harus di undang-undang pemerintahan harus ada. Iya, maunya rakyat begitu. Oke. Dan kurang satu, ya, ini harus ada Menteri Penerangan. Harus ada Menteri Penerangan, Ya, saya minta kepada Presiden Prabowo harus ada Menteri Penerangan. Kan ada Menteri Komunikasi, Informasi dan Menteri Digital. Penerangan aja. Jadi kinerjanya pejabat, ya, ntar di mana kerjanya Presiden lah. Terangin oleh Menteri Penerangan, terus kerjanya para menteri diterangin oleh Menteri. Emang selama ini Bapak nggak dapat informasi dari Presiden melakukan apa dan seterusnya? Ya, kalau ada Menteri Penerangan, jadi nggak selama ini Bapak menerima informasi itu nggak? Jadi enaknya ada Menteri Penerangan. Jadi ntar kalau pembicaraan Presiden dijelasin oleh diceritain lah gitu ya. Jadi Bapak nggak harus cari misalnya di Instagram, di TikTok segala macam, Bapak nggak harus cari, tiba-tiba dijelasin ini loh. Ya, kepada masyarakat untuk menghindari ada korupsi. Semuanya kerja-kerjanya menteri. Harga cabai gitu ya. Penerangan. Kol gepeng ya. Ya maunya saya begitu. Maunya pendapatan negara sekian, ya kan? Oke. Jadi ntar dijelasin Menteri Penerangan. Oke, baik. Rakyat tahu. Baik. Ya kan? Terima kasih Pak. Iya. Oke, Pak siapa Pak Cipto? Ya, Pak Cipto Raharjo. Dari Brebes naik sepeda 2 hari setengah untuk nonton rakyat bersuara, luar biasa. Terima kasih Pak. Tetap sehat ya Pak ya, semangat untuk Indonesia. Baik, makasih. Saya ke Bung Kamhar, silakan. Baik, terima kasih Mas Eman. Jadi yang pertama saya tidak terlalu tertarik untuk membahas secara spesifik tentang Noel sekaligus sebagai orangnya ya. Tapi kita coba memotret ini sebagai apa? Karena kalau kita cermati semuanya tadi yang ada di tempat ini punya optimisme, ada harapan dari peristiwa ini untuk melakukan perbaikan sesuai dengan topik kita untuk momen bersih-bersih dari Presiden Prabowo. Ya ini yang harus kita pertebal atau pertegas. Bahwa terjadi peristiwa korupsi itu tentu tidak tunggal ya faktornya. Kelemahan dari sisi aktor atau si
pelaku itu sendiri atau sistem yang memang distorsif yang memungkinkan siapapun aktor yang ada di dalamnya juga bisa terjebak atau interaksi timbal balik antara struktur dan pelaku ya, itu yang sangat mungkin terjadi. Dan kalau kita dengar keterangan dari KPK kan sudah jelas bahwa ini peristiwa yang bukan baru kemarin, bukan baru pada saat pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi sejak sebelumnya praktek ini sudah terjadi. Dan itu juga ditegaskan. Yang menjadi persoalan kan ketika Noel menempati posisi itu melakukan pembiaran, bahkan kemudian ikut juga menerima hasil dari praktek-praktek yang kita semua tidak inginkan. Oke, apa yang mau disampaikan sih? Menghisap kepada buruh dan sebagainya. Artinya peristiwa seperti ini bisa terjadi pada siapa saja. Ketika aktor atau siapapun yang mendapatkan penugasan untuk menjadi pembantu presiden di kabinet menempati posisi-posisi yang memang di dalam praktek-praktek seperti ini misalnya sudah terjadi, sebagaimana tadi disampaikan Bang Said Didu dengan 8 tingkatan korupsi, ada yang mungkin bisa kita kategorikan diduga sebagai praktek kejahatan kerah putih, dan yang kategori yang terbawah tadi yang primitif atau tradisional. Ini hampir di semua tempat bisa terjadi, di semua kementerian dan lembaga. Dan karenanya memang menjadi sangat penting ketika kita mendapatkan penugasan itu di pemerintahan, menempati posisi-posisi strategis, ya aktor ini harus benar-benar kuat untuk tidak tergilas, untuk kemudian ikut menjadi bagian dari sistem yang distorsif itu, yang malah kalau tidak kuat, ya dia seperti peristiwa yang menerpa Noel. Minta jatah, minta bagian dari praktek itu yang sudah berlangsung lama. Dan kita tentu berharap malam ini ketika ini didiskusikan, kita berharap ini bisa menjadi diskursus publik yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Sehingga ada kontrol. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk perubahan. Karena kalau ternyata saat ini Noel masuk penjara gara-gara peristiwa seperti ini dan ternyata persoalan K3 tidak selesai, pekerja masih jadi objek eksploitasi, untuk apa? Oke, baik. Saya udah tahu maksudnya. Itu yang kita inginkan. Baik, saya setuju. Saya nambahkan. Sekaligus closing. Pemberantasan korupsi ini merupakan asta cita dari Pak Prabowo loh. Asta cita reformasi hukum, birokrasi, dan penguatan pencegahan serta pemberantasan korupsi. Ini asta cita Presiden Prabowo. Pak Prabowo sejak dulu sering mempresentasikan bahwa kalau anggaran kita itu terjadi kebocoran sampai 30%, publik pasti masih mengingat narasi itu. Kenapa sampai kebocoran setinggi itu? Penyebab utamanya ya korupsi, KKN. Dan korupsi itu sudah mulai diberantas sekarang dan kita akan saat itu. Ini baik, terima kasih. Presiden Prabowo punya komitmen yang kuat. Oke, silakan. Silakan singkat saja karena waktu udah habis. Enggak, saya setuju. Ini problem sekaligus kita, closing statement. Korupsi Pertamina, BBM-nya nggak turun. Korupsi di Wamenaker, upah buruh tidak jadi baik. Korupsi gas segala macam. Korupsi di pertambangan. Jadi yang bertambah pelaku korupsinya. Tapi perubahan dari tertangkapnya para pelaku korupsi ini nggak ada. Seperti yang dibilang tadi. Oke, kita lihat dari 275 tetap 275 atau 250 segala macam. Sejauh apa terjadi perubahan? Enggak. Jadi kita ini cuma seperti menangkap pelaku korupsi buat kesenangan, buat publik saja. Wah, tepuk tangan ditangkap. Tapi BBM tetap. Riza Khalid kena segala macam. BBM juga tidak turun. Walau katanya dia di markup BBM-nya. Dia ini juga tidak turun. Di Patraniaga juga tidak turun. Di pertambangan juga tidak ada perubahan. Di Wamenaker juga tidak ada perubahan. Jadi pemberantasan korupsi ini apa, Bang? Coba Abang jelaskan dulu, Bang. Agak bingung juga. Kenapa pemberantasan korupsi cuma memperbanyak orang di penjara, tapi tidak terjadi perubahan bagi rakyat, petani, buruh, nggak ada. Tadi gitu. Belajar tapi nggak ada kelas. Oke, silakan, Bang. Mungkin dari sekaligus closing ya. 2 menit aja maksimal. Ya. Ada banyak sekali persoalan di bangsa kita ini, Bang Adian, Pak Said Didu.
Tapi kita hari ini bersyukur peta jalan yang digariskan oleh Pak Prabowo itu adalah Indonesia Emas 2045. Itu kita kunci dulu. Nah, dari ratusan persoalan bangsa kita ini yang sangat-sangat yang berpotensi membuat negara kita ini nggak bisa lepas landas jadi negara maju, itu satu poin itu diambil oleh Pak Presiden sebagai prioritas yang harus diselesaikannya. Bisa dalam 5 tahun atau 10 tahun kalau Pak Prabowo 2 periode ya. Nah, salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, hari ini, malam ini saya yakin ini suara rakyat kita ini. Mudah-mudahan didengar oleh Pak Prabowo ya, Bang Aiman. Nah, masih ada harapan. Temponya tidak jauh, tidak lama dari tanggal 18 ketika pidato Presiden, itu KPK langsung bergerak. Operasi penangkapan. Saya tidak melihat itu OTT ya. Itu menurut saya itu operasi penangkapan. Artinya datanya sudah ada. Pidato Presiden yang mengatakan bahwa korupsi siapapun akan dilibas walaupun partainya sendiri. Tidak pandang rambut. Iya. Kan? Tidak ada pandang rambut dalam pemberantasan korupsi. Itu hanya jelang berapa hari setelah pidato itu action ini KPK. Nah, kita senang gitu loh. Kalau bisa tiap hari ada action. Nah, karena saya yakin datanya itu sudah ada sebenarnya. Ya. Buktinya di Noel itu kan kejadian tahun Desember. Malam dijemput kawan ini sama yang lain-lain geng. Maksudnya Anda pasti sudah dilaporkan dulu ke Pak Prabowo. Iya. Gitu. Nah, ini ada harapan. Ya, betul, seperti itu. Iya, ada kalau kalau kabinet pasti seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau soal laporan apa-apa. Yang pasti ditangkap, dijemput. Nah, ada harapan bagi kita sampai hari ini kembali kepada kemauan saja. Mau apa tidak? Serius apa enggak? Baik itu eksekutif maupun DPR, Bang Adian. Gitu. Ini kan kementerian ini kan mitra kerjanya pengawasannya kan ada komisi-komisi gitu loh. Nah, ini juga harus proaktif. Saya maksudnya artinya paham. Pak Prabowo sudah memberikan sinyal menurut Anda ya. Pada saat pidato 18 Agustus itu, 17 Agustus. Iya. Saya lupa, 15 Agustus. Di 18. 15 di hari Jumatnya kan. Iya. Di hari Jumatnya 15 Agustus yang menyatakan bahwa siapapun walaupun Partai Gerindra sendiri maka saya akan tindak kalau itu terkait korupsi saya akan tindak. Dan betul, tadi Noel saya kan mau Partai sambut Gerindra. tadi yang Bapak yang dari yang naik sepeda. Ini semua rakyat ini harus dukung Pak Prabowo gitu loh. Itu udah clear pidatonya. Jadi nggak ada lagi cerita ini partai kita, ini orang kita, nggak ada lagi. Aparat penegak hukum lurus saja pakai kacamata kuda gitu. Makasih. Clear. Baik, makasih. Silakan, Pak. Ini kan temanya bersih-bersih Prabowo. Jadi saya bilang begini. Tapi menarik Bung Adian tadi. Saya pikir suatu pemikiran harusnya pemberantasan korupsi mengurangi beban rakyat. Kira-kira begitu kan. Dan pemberantasan korupsi mengurangi beban rakyat. Ya contohlah umpamanya seandainya kereta api cepat tuh memang ada markupnya, turunkanlah supaya tiketnya turun. Nah, tapi saya masuk begini. Tiketnya nggak turun. Tapi itu agenda. Nah, saya bilang begini. Di balik Pak Prabowo, saya selalu menyatakan rakyat butuh harapan dari Pak Prabowo. Harapan. Tidak menuntut terlalu jauh dulu, tapi ada harapan bahwa menjadi lebih baik. Nah, saya melihat di korupsi ini sudah ada harapan. Kenapa? Satu, Reza Khalid itu tidak ada rezim yang siapapun yang bisa menyentuh. Dan dia bisa menyentuh walaupun belum ditangkap sekarang. Tersangka untuk pertama kalinya? Ya, tersangka untuk pertama kali. Dan saya berhadapan tanda kutip dengan Reza Khalid nih hampir 20 tahun. Ketemu, kalah lagi saya, menang lagi saya. Dan terakhir Papa minta saham. Nah, jadi saya paham betul di mana. Yang kedua, kita lihat ini Noel, jadi itu kan korupsi paling tinggi. Korupsi paling tinggi, paling besar, dan paling kuat disentuh. Noel yang dianggap dekat sekali Prabowo, itu juga langsung disentuh. Dan menitnya sama langsung diberhentikan. Artinya komitmen Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu oke. Nah, sehingga kita punya harapan terhadap itu. Yang problem adalah bahwa masih ada tuntutan masyarakat karena banyak pihak-pihak yang ada masih sekitar beliau yang sebenarnya terindikasi juga bahwa
tidak bersih-bersih amat. Itu kita harapkan Pak Prabowo melakukan langkah berikutnya sehingga rakyat betul percaya bahwa Pak Prabowo betul akan memperbaiki bangsa ini ke depan. Tapi saya setuju dengan Bu Adian tadi, mari kita, mungkin saya akan fokus pemikiran saya, kalau ada orang ditangkap korupsi, kira-kira peningkatan penurunan harga atau peningkatan kesejahteraan rakyat dari situ akan naik. Gini, Bang. Ya. Riza Khalid. Wah, ada markup pembelian BBM. Wah, tangkap. BBM-nya nggak turun. Nah, ini sadar. Jadi apa hubungannya gitu loh. Jadi misalnya gini, kalau ditangkap pengaruh nggak sama harga BBM? Enggak. Kalau nggak ditangkap pengaruh nggak? Ya nggak juga. Ya. Lalu apa yang itu? Cuma rame. Dengung saja. Tapi ya sama seperti ini kan. Apakah kemudian upah buruh naik? Enggak juga. Apakah kemudian konsultan-konsultan untuk K3 itu berkurang atau dilarang atau segala? Ya enggak juga. Jadi apa yang berubah dari ini? Ya nggak ada. Tapi keren. Ada penangkapan. Keren. Ada upaya pemberantasan korupsi. Tapi sejauh mana itu berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat, upah, harga BBM belum kelihatan. Yang dibilang tadi ada markup kereta cepat ditemukan. Oke, turun dong tiketnya. Enggak. Ada pencurian ada korupsi di penggunaan jalan tol. Oke, korupsinya diungkap, turun dong tarif tol. Enggak juga. Oke. Jadi ada pengungkapan, tidak ada pengungkapan, enggak berubah apa-apa buat rakyat. Oke, saya begini lah. Singkat aja, Pak. Mari kita menghitung lah. Mari kita menghitung. Kasus, ambil contoh kasus Reza Khalid lah. Dia mengoplos, dia menjual Petralite tapi harga Petramax. Kan kira-kira begitu kan? Nah, itu kan yang terjadi. Yang tadi. Harusnya dana itu digunakan untuk mengembalikan uang rakyat yang sudah ketipu oleh mereka itu yang sekian triliun itu. Jadi uang itu dikembalikan ke rakyat. Nah, saya pikir metode itu perlu dipikirkan. Jadi bukan dimasukkan lagi menjikas negara, tapi mengganti kerugian rakyat karena sudah membeli sesuatu yang lebih. Nah, mungkin itu adalah mekanisme yang kita usulkan. Dia harus berubah. Oke, baik. Tapi harus kan belum tangkep Bang. Sekaligus penutup. Begini ya. Menteri sejak reformasi sama Wamenaker itu yang ditangkap 15. Ya, artinya seluruh presiden itu juga bersih-bersih koruptor. Sejak reformasi sampai sekarang 15 menteri. 15. Dan wakil menteri ya? Dan wakil menteri. Enggak, ini menterinya aja 15. Oke. Ya. Jadi zaman Joko Widodo 6. SBY pun 6. Ibu Mega 3. Artinya apa? Yang bersih pemerintahannya Bu Mega. Benar nggak? Karena 2 tahun. Nggak kan plus Gus Dur. Benar nggak? Yang paling banyak ditangkap zaman SBY sama zaman Joko Widodo. Artinya apa? Pemerintahannya dua-duanya korup. Makanya Joko Widodo. Enggak gitu ngitung. Loh ya begitu dong. Benar nggak? Kan 2,5 tahun Pak. KPK tuh baru lahir Pak. Kalau 5 tahun. Ini 15 yang ditangkap KPK. Gitu loh. Gimana? Menghitung kinerja ya begitu. Kalau kita jadi presiden, saya jadi presiden. Saya selesai mundur, nggak ada yang ditangkap tuh menterinya. Sama KPK nggak ada yang korup. Saya berhasil. Gus Dur KPK belum ada. Belum ada. Zaman Bu Mega. Baru dibentuk. Ya Uang kan? lembaganya belum jelas. Loh, begini. Anggarannya belum ada. Begini yang ditangkap. Begini nanti. Yang ditangkap di zaman Bu Mega itu setelah Bu Mega memerintah. Ya. Itu sama saja sebagai dendam politik. Kalau itu saya katakan. Sudah salah itu. Ya. Jadi ya udah saya tambah lagi. SBY 6, Joko Widodo 6. Artinya apa? Pemerintahan terkorup. Oke, baik. Ya kan? Mudah-mudahan Prabowo nggak nyampe 6. Oke. Jadi bukan bersih-bersih. Baik. Saya bisa. Silakan closing. Oh, kan begitu dong. Oke. Silakan, Prof. Yang jelas kalau ada rencana pembuatan RUU pengambilan aset ya dari zaman Pak Jokowi, zaman Pak Mahfud MD itu kan tidak berhasil. Dan saya setuju dengan Pak Prabowo yang mengatakan bahwa mereka itu harus disebut sebagai apa namanya itu subversive ekonomi. Kalau itu digunakan, itu saya rasa akan bisa mengurangi itu jumlah koruptor ataupun
jumlah tindakan-tindakan yang boleh dikatakan merugikan rakyat banyak ya, termasuk Riza Khalid ya. Masa Malaysia harga Pertamax itu lebih murah dibandingkan dengan Pertalite di Indonesia ya. Ini contoh aja ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga ya, saya melihat bahwa yang namanya buruh itu harus dinomorsatukan. Buruh Indonesia ya. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kemudian pemberian izin untuk tenaga kerja asing. Apalagi itu hanya untuk blue collar worker ya. Ini kelas bawah. Untuk kelas bawah. Saya tidak melihat negaranya ya, jangan dilihat negaranya. Kalau Anda perhatikan, apakah Amerika Serikat memiliki dulu yang disebut dengan perusahaan-perusahaan minyak dan gas itu menggunakan tenaga kerja asing untuk tindakan-tindakan yang blue collar worker? Enggak ya. Anda lihat Jepang untuk membuat misalnya kereta api cepat ya, MRT itu, apakah kemudian dia juga menggunakan blue collar worker untuk bekerja di situ? Enggak. Pekerja yang kelas bawahnya ya, oke. Yang bawahnya semua orang Indonesia. Makanya terjadi apa yang disebut dengan transfer of knowledge. Tapi dalam kasus Cina, mengapa yang namanya pemerintahan Jokowi dan juga ini dari Luhut Wijaya Panjaitan ya, kemudian memberikan izin kepada tenaga kerja asing bukan cuma buat kereta api cepat, tapi juga untuk misalnya yang disebut dengan pembuatan smelter untuk nikel. Jawabannya apa, Prof? Jawabannya buat saya ini adalah suatu kesalahan besar. Karena kalau memang itu alasannya itu adalah persoalan bahasa, Jepang dengan Indonesia persoalannya apa coba? Kenapa? Ini yang namanya pembuatan MRT itu lebih banyak digunakan oleh tenaga-tenaga Indonesia dan bukan oleh tenaga-tenaga Jepang. MRT Jepang ya, oke. Ya, saya pikir itu aja. Oke, baik. Itu pertanyaan yang menggugah kita semua. Oke, makasih. Bang Semar, silakan. Ya, di closing statement ini argumentasi yang ingin saya sampaikan itu berlandaskan tadi apa yang disampaikan bahwa memang masa lalu sudah tidak penting. Bicara masa kini dan masa depan. Adian Napitupulu. Nah, saya mau pakai itu. Bahwa apa yang disampaikan ada beberapa hal kasus praktiknya tidak merubah apapun. Saya meyakini momentum Noel ditangkap ini menjadi momentum pemerintahan Prabowo untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pemberantasan korupsi yang jauh lebih besar lagi ke depannya. Pak Prabowo sudah selesai pada dirinya. Saya rasa dia tinggal lagi bagaimana dia memberikan kontribusi terbesarnya buat bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Dan apapun yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa hukum yang baru lalu, saya rasa ini juga menjadi satu warning ya buat pemerintahan Prabowo termasuk para pejabat tidak hanya di kabinet tapi juga di berbagai badan-badan lainnya yang memang ketika itu dilakukan adanya tindak pidana, saya rasa semua punya peluang untuk dilakukan penindakan-penindakan. Dan tadi saya agak senang memang, saya punya kawan baik, Adian sangat bijak sekali bicara. Segmen 1, segmen 2. Tapi setelah 5 menit bicara sama Ray Rangkuti, segmen 3 dan 4-nya langsung dia sudah agak berkurang wes ya. Sebagainya. Terjawab, Semar. Apa? Dulu baru saya diskusi sama Bang Said Didu. Jokowi bubarkan Petral. Karena Petral itu mengambil komisi sekian persen lebih tinggi daripada harga. Ya. Oke, ketika dibubarkan gitu. BBM-nya kagak turun. Iya. Itu nah, kenapa tidak ada perubahan pada rakyat dari setiap kasus korupsi yang diungkap? Korupsi tambang, nggak ada perubahan. Oke. Korupsi jalan tol, nggak ada perubahan terhadap itu makanya kan tadi gue bicara bahwa kita bicara masa kini dan masa depan. Dan gue yakini itu akan ada perubahan yang jauh lebih baik lagi di masa pemerintahan Prabowo. Jawabannya mungkin sekaligus closing statement paling akhir dari Bung Ray Rangkuti. Silakan. Jelasin dulu Ray. Kenapa jelasin? Pertanyaannya Bung Adian tadi, terakhir silakan. Enggak, saya mulai dari Pak Sigit ya. Tadi ya Pak ya? Pak siapa? Pak Cipto. Pak Cipto ya. Jauh amat Cipto. Pak Cipto, saya senang dengan semangat Bapak yang melawan korupsi. Tapi jujur saya nggak setuju dengan hukuman mati. Nggak setuju. Bagi saya masih ada cara lain. Sebetulnya kalau mau untuk mengurangi ya setidaknya tindak pidana korupsi ini. Itu yang dari dulu concern saya. Satu adalah memiskinkan para koruptor, itu satu. Dan yang kedua adalah merampas hak politik mereka dalam waktu tertentu. Yang dua-duanya sekarang agak mandek tuh. Pemiskinan agak mandek,
apalagi perampasan. Karena perampasan itu kalau tidak lagi berdasarkan putusan pengadilan, tidak otomatis hak politiknya gugur. Kan sebelumnya itu otomatis kalau pidananya sekian tahun, hak politiknya dicabut. Itu sebelumnya. Sekarang itu berubah. Jadi pengambilan hak politik itu hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan gitu. Nah, bagi saya dan saya udah lihat juga ya, kayaknya koruptor di Indonesia itu nggak takut penjara, gitu. Tapi mereka kelihatan agak ngeri kalau diancam hak politiknya dicabut dan yang kedua mereka dimiskinkan gitu. Kalau itu yang dilakukan, nah itu ngeri-ngeri sedap mereka. Tapi kalau penjara mau hukum 7 tahun, 8 tahun ya ringan kan banyak ini kan, banyak pemotongan kan gitu ya, dan yang paling penting setelah itu mereka bisa kembali ke politik dan Aiman ngundang lagi di sini untuk bicara gitu loh. Dan diteprokin juga mereka berbicara tentang pemberantasan korupsi dan sebagainya tanpa pernah mereka mengakui bahwa mereka punya punya track record yang pernah nyuri uang rakyat gitu. Nggak ada. Forum-forum seperti itu tetap, makanya beberapa kali saya tanyakan, Bung Aiman siapa aja narsumnya? Ya, kira-kira gitu ya kan. Kalau koruptor saya harus jaga dulu gitu. Mantan koruptor nggak mau. Nah iya itu betul. Nah yang kedua adalah, saya juga tidak menaruh optimisme terhadap Pak Prabowo untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sebelum, nah itu dia kan. Saya lebih baik membuat target kalau cuma nangkap-nangkap orang seperti disebutkan oleh Adian, itu dilakukan semua rezim. Bahkan 6 menteri di zamannya Pak SBY, 6 menteri di zamannya Pak Jokowi, tapi pemberantasan korupsi bukan menurun tapi makin parah. Apa yang terjadi gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa bahwa jangan kita dulu bergembira dengan urusan penangkapan-penangkapan, apalagi cuma Noel yang pendamping politiknya makin nggak ada. Nggak diakui oleh Jokowi, nggak diakui oleh Prabowo. Kan orang ini sendirian nih sekarang kan. Jadi mudah ngangkut dia cuma populer kan. Mudah ngangkutnya gitu. Jadi bahkan organisasinya sekarang juga nggak macam-macam lah terjadi. Jadi orang ini sekarang begitu. Jadi mudah ngangkutnya gitu. Apa yang perlu kita targetkan? Nah, jangka pendek aja menurut saya. Satu adalah segera Pak Prabowo rampingkan birokrasi. Ya, menteri-menteri jangan dibuat 44, apalagi ditambah wamen, kembalikan saja kepada skenario yang dulu. Ya kan? Karena semakin banyak menteri, semakin banyak meja, semakin banyak birokrasi yang harus lewati gitu. Yang kedua adalah uji lagi integritas para pembantu presiden. Ini ada nama yang dikait-kaitkan dengan hukum, ya sampai sekarang tetap ya berada bersama dengan presiden. Itu ya. Nah, yang ketiga, minimkan perizinan dengan bantuan teknologi. Kita udah punya teknologi sekarang. Kok masih ada lapisan-lapisan orang yang harus kita lewati? Sistem perbankan kita lihat sekarang, kita nggak perlu ketemu orang untuk store uang, untuk narik uang, untuk transfer uang. Selesai dalam satu mesin ATM gitu loh, semuanya tuh. Atau itu online. yang kita nikmati. Iya online, iya apalagi online gitu ya. Nah, yang seterusnya, betul, saya setuju dengan Pak Ikrar ya. Segera tuntaskan rancangan undang-undang perampasan aset, tapi nggak cukup itu menurut saya, Pak Ikrar. Harus ditambah dengan rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Oke. Disambut itu tentu saja undang-undang kalau perampasan aset itu hubungannya dengan pemiskinan koruptor, gitu ya. Undang-undang pembuktian terbalik. Pokoknya setiap pejabat negara yang dicurigai oleh kita memiliki uang yang tidak wajar, ia harus membuktikan bahwa ia dapatkan secara halal. Nah, kalau ini kalau tidak bisa rampas. Rampas. Oke. Kalau ini dilakukan oleh Pak Prabowo, kita bisa mengatakan selangkah kita belajar. Oke, baik. Gitu kira-kira. Tapi ada juga semakin banyak peraturan, semakin banyak hukum, maka semakin banyak pelanggaran yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Waktu sudah habis, lewat dari apa yang sudah digariskan, tapi tidak ada yang mubazir karena ini untuk kebaikan bangsa ke depan. Kita berharap mudah-mudahan ini menjadi momen perbaikan dan harga-harga turun terkait dengan proses pemberantasan korupsi yang terus ditingkatkan. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Suara berikutnya. Salam.